Catatan buku abadi pada hari ketiga setelah dua Suanyu mendarat, 6 Jin dan menyebabkan perang karena Fang Xing. Leluhur Jin Guang yang telah menjelajahi gurun barat seumur hidup dikejar sejauh 100.000 mil oleh monster Chuyu Wan Luo dan leluhur besar Chu Wangting, Chu Taisang. Pada akhirnya, ia terpaksa menggunakan teknik disintegrasi dewa dan ibel, yang merusak lebih dari setengah kultivasinya sendiri. Ia melarikan diri kembali ke gurun barat dengan tubuh yang hancur. Karena kejadian ini, gurun barat dan wilayah Chu menjadi bermusuhan satu sama lain, dan perang Jindan akan segera pecah. Pada saat ini, keluarga Huangfu, yang tinggal terpencil di tepi danau air hitam, turun tangan untuk menengahi, sehingga terhindar dari pertempuran besar antara dua wilayah ramuan emas. Pertempuran ini mengejutkan Nanzan. Patriark Jin Guang memang terkenal jahat dan merupakan penjahat terkenal di Nanzan Busu. Namun, ia menderita kerugian besar saat Suanyu dibuka, yang sungguh menakjubkan. Saat berita tentang insiden ini keluar, nama Nanzan Fang Xing kembali menjadi perhatian semua orang. Reputasinya yang menghancurkan 4 urat nadi sendirian sangat mencengangkan, dan urusan sebelumnya tentang pengkhianatan Sekte King Yun dan pencemaran nama baik Ye Guyin juga digali oleh para penggosip, dan ia dengan bercanda disebut sebagai pemerkosa. Beberapa orang juga menyelidiki masalah ini dan bercanda menyebutnya sebagai apel busuk nomor 1 di antara generasi muda di Nanzan. Hanya karena dia berlatih di Sekte King Yun, dia memotong murid sejati Sekte King Yun dan meledakkan lembah kedua Sekte King Yun. Karena istana Fuyao dari Dongsheng Senzu datang ke Nanzan, dia memiliki persimpangan dengannya, yang hampir menyebabkan perang antara istana Fuyao dan Kuil Lingshan. Dan karena dia pergi ke Suanyu, 4 meridian terputus. Singkatnya, kemanapun dia pergi, dia menimbulkan masalah. Seiring dengan meningkatnya ketenaran, bencana pun menyusul. Ada berita bahwa keluarga Huangfu di Danau Blackwater khawatir bahwa ketika Suanyu menghadapi krisis, Chuyu dan Simo akan berselisih, jadi mereka bermaksud untuk menyelesaikan perseteruan dan menetapkan hukum Jin dan tidak berperang, menyetujui bahwa generasi muda akan menyelesaikan perseteruan mereka di dalam Suanyu. Selain itu, kepala keluarga Huangfu, selama mediasi, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menyukai ibel kecil yang memotong warisan keempat urat dengan satu gerakan. Dia percaya bahwa dia telah membasmi terlalu banyak orang, dan kesempatan itu diperolehnya, yang bukan merupakan berkah bagi Nanzan. Pada hari kelima pembukaan Suanyu, monster tua Wan Luo dan Chu Taisang kembali ke kuil tertinggi, keduanya dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Chu Taisang tidak berbicara secara rinci dengan Patua Hukin dan lainnya, dan memasuki kuil tertinggi sendirian. Patua Hukin menatap monster tua Wan Luo dan berkata dengan tenang, ketika kau melihat kejadian ini, kau tahu bahwa dia telah membasmi terlalu banyak orang, yang pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di antara sebagian orang. Itulah sebabnya dia meminta Chu Taisang untuk memburu leluhur tua Jin Guang, dengan harapan dapat menarik perhatian dunia terhadap pertempuran besar ramuan emas ini dan melemahkan dosa pembasmian yang dilakukan oleh ibel kecil itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa keluarga Huangfu akan campur tangan dalam masalah ini. Monster tua Wan Luo mencibir, wajahnya marah, dan berkata dengan dingin keluarga Huangfu telah berakar di Nanzan sejak pertempuran untuk mengusir para monster, dan dikenal sebagai kaisar tersembunyi. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai kaisar dewa rahasia Nanzan? Zhang Daoyi dari lembah Guisen juga menghela napas dan berkata, kami berlima dari gunung salju besar telah berkumpul bersama dan berada di dekat kuil Lingshan. Saya khawatir kami telah membangkitkan rasa takut keluarga Huangfu. Kali ini, saya khawatir mereka sengaja menekan kami. Monster tua Wan Luo mencibir, aku tidak takut. Dia telah dengan jelas memperingatkan kita bahwa situasi keseluruhan itu penting dan kita tidak boleh memulai perang. Dia bersedia menjadi penengah. Mari kita menjadi penengah. Namun, dia pertama kali mengatakan bahwa Fang Xing, bocah itu, memiliki catatan buruk dan telah melakukan hal yang buruk seperti memutuskan 4 meridian. Itu tidak dapat dimaafkan. Saat itu, aku berdebat dengannya dan mengatakan bahwa Fang Xing adalah Fang Xing dan Fang Xiaojiu adalah Fang Xiaojiu. Mereka jelas dua orang. Monster tua Jin Guang salah dengar. Namun, dia mengatakan bahwa meskipun Fang Xiaojiu bukan Fang Xing, dia harus diberi pelajaran untuk memberi contoh. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat sombong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Kaisar Nanzan? Jika bukan karena monster tua Chu yang menahanku, aku benar-benar ingin mempelajari seni penghancur mesin ilahi dari keluarga kekacauan mereka. Wajah Mulongin tampak serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam anak itu telah mengakui identitasnya, bagaimana kamu bisa tahu? Bahkan jika keluarga Huangfu tidak mengatakannya, mereka tidak boleh mempercayainya di dalam hati mereka. Sayangnya, jika keluarga Huangfu bersikeras untuk campur tangan, anak itu akan berada dalam bahaya. Monster tua Wan Luo berkata dengan suara yang dalam jika dia sendirian,
dengan seorang gadis yang terluka parah, dia akan berada dalam bahaya, tetapi dia juga seorang murid dari garis keturunan Gunung Salju Besar. Setelah dia bergabung dengan 5 murid lainnya, dengan kemampuan mereka berenam, siapa yang bisa melakukan apapun kepada mereka? Mu Longyin dan Zhang Daoyi sedikit tertegun saat mendengar ini, dan tetap diam. Beberapa hal tidak perlu dikatakan dengan lantang. Mereka tentu berpikir dalam benak mereka bahwa jika Fang Xing bergabung dengan 5 putra Gunung Salju Besar, bukankah dia akan membawa masalahnya kepada yang lain, menambah kesulitan bagi anak-anak muda yang sedang mencari peluang ini. Monster tua Wan Luo mengerti apa yang mereka maksud, mencibir, dan berkata apakah dia Fang Xing atau Fang Xiaojiu, dia tetap muridku, dan juga murid dari garis keturunan Gunung Salju Besar. Jika kau ingin menyangkalnya, kau harus mengusirku dari Gunung Salju Besar. Mu Longyin dan Zhang Daoyi langsung tampak malu dan tidak berani menanggapi dengan santai. Setelah beberapa saat, Mu Longyin berkata, masalah ini sangat penting, dan harus diputuskan oleh kita berlima. Wan Luo tersenyum dingin, menatap Pak Tua Huqin dan berkata, Pak Tua Huqin, bagaimana menurutmu? Orang tua Huqin tampaknya tidak tahu apa-apa dan berkata, dia adalah murid dari garis keturunan Gunung Salju Besar. Mu Longyin dan Zhang Daoyi langsung menatapnya dengan ekspresi terkejut, bahkan monster tua Wan Luo pun sedikit terkejut. Si tua Huqin tidak banyak menjelaskan, dia hanya tersenyum tak berdaya dan berkata, aku berutang budi padanya. Semua orang bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin kamu, seorang jindan yang bermartabat, berutang budi kepada anak kecil seperti itu? Namun, monster tua Wan Luo tidak berpikir sebanyak itu. Ketika dia mendengar bahwa dia dengan mudah mendapatkan dukungan dari Pak Tua Huqin, dia menertawakan Mu Longyin dan Zhang Daoyi dan berkata, apalagi yang kalian berdua orang menyebalkan katakan. Zhang Daoyi mengerutkan kening dan berkata, bukankah masih ada monster tua Chu? Suanyu telah memutus semua sarana transmisi suara. Jika kita ingin memberitahu mereka tentang hal ini, kita harus mengandalkan monster tua Chu dan metode rahasia darah naga istananya. Kita tidak bisa melewatinya. Wan Luo berkata, cicit buyutnya ada di tangan bocah itu. Apakah dia punya pilihan? Saat dia berbicara, Chu Taisang keluar dengan wajah cemberut. Dia berkata, aku baru saja menggunakan teknik rahasia darah naga untuk menyampaikan pesan kepada Chu Huang. Sepertinya mereka telah mencapai alam tengah Suanyu. Aku memberitahu dia bahwa Cier berada di tangan ibel kecil Fang Xing yang penuh kebencian dan terluka parah. Aku menyuruhnya untuk kembali dan menemukan Cier dan membawanya pergi apapun yang terjadi, untuk menghindari kecelakaan. Mendengar ini, Mu Longyin langsung merasa tidak puas dan berkata, mengapa kamu tidak membicarakan masalah penting ini dengan kami? Chu Taisang menatap dan berkata, cicit buyutku ada di tangan orang menyebalkan kecil itu. Apa pilihanku? Mu Longyin dan Zhang Daoyi terdiam sesaat, sementara monster tua Wan Luo tertawa terbahak-bahak. Orang tua Huqin tiba-tiba bertanya apa hasilnya. Chu Taisang terdiam cukup lama sebelum akhirnya mendesah pelan dan berkata, dia menolak. Orang-orang yang tersisa tertegun sejenak dan terdiam. Ternyata pelayan sekte binatang adalah ibel kecil yang menjadi terkenal. Pada saat ini di Suanyu, di tempat di mana udara abadi mengambang, Pangeran Chu Huang sedang duduk di panggung peri. Di depannya ada tripod naga kecil, yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan dan memancarkan gelombang. Dengan fisiknya yang istimewa karena memiliki darah naga, dia dapat membedakan arti dari gelombang ini, memberitahunya bahwa saudara perempuannya telah memasuki Suanyu dan terluka parah. Setelah terdiam sejenak, Pangeran Chu Huang dengan tegas menolak gadis itu melakukan segala sesuatunya tanpa aturan, jadi biarlah hidup dan matinya diserahkan pada takdir. Setelah menjawab, Pangeran Chu Huang menempelkan telapak tangannya di kuali naga, lalu cahaya keemasan menyambar di telapak tangannya, menghancurkan kuali naga itu. Kalau tripodnya sudah hancur, tidak peduli siapa orangnya, mustahil bisa menyampaikan pesan kepadanya dan mengganggu pikirannya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dia menatap ke arah pusat Suanyu dengan tatapan tegas aku pasti akan memasuki istana abadi dan terdaftar dalam daftar. Tidak seorang pun dapat mengganggu tekadku. Baru saja dalam pertempuran dengan negara hantu perbatasan selatan, Leng Xian terinfeksi racun mayat. Saya khawatir dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Di bawah panggung abadi, seorang wanita berpakaian putih dengan lengan berkibar melangkah ke panggung abadi dan berbicara kepada Chu Huang dengan suara tenang, katanya, dia adalah Xiao Sui. Tatapan mata Pangeran Chu Huang berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin kita hanya bertemu dengan salah satu dari 4 pelayan pangeran negeri hantu, dan dia menderita kerugian yang begitu besar. Dengan kekuatan seperti itu, biarkan dia bertahan sendiri. Katakan padanya bahwa semakin dalam dia masuk ke Suanyu, semakin berbahaya. Dengan kekuatannya, apalagi kesempatannya, aku takut dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Jika dia tahu dirinya sendiri, biarkan dia tinggal di sini bersama para murid Akademi Wan Luo.
Mata Xiao Sui berbinar, dan dia bertanya dengan dingin, apakah kau akan meninggalkan mereka? Pangeran Chu Huang terdiam beberapa saat, lalu menunjuk ke kedalaman dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak ingin pergi ke sana? Xiao Sui sedikit terkejut dan pupil matanya sedikit mengerut. Fang Xing, yang saat itu berada di wilayah Chu, sama sekali tidak tahu tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya dan Cuci. Baginya, dia tidak menganggap serius hal-hal yang terjadi dengan garis keturunan leluhur Jin Guang. Dia hanya marah saat itu, jadi dia membasmi orang, lalu pergi. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi begitu banyak hal nanti. Saat ini, dia masih merasa terganggu dengan luka-luka Cuci. Nyawa Cuci tidak lagi terancam. Bahkan jika lukanya 10 kali lebih parah, dia akan aman setelah meminum biji teratai darah. Namun, tulang-tulang yang patah dan an-an yang rusak di tubuhnya masih perlu diperiksa oleh Fang Xing dengan indera spiritualnya, lalu disambungkan sedikit demi sedikit. Setelah penyambungan dan perbaikan, dengan pelepasan energi darah yang kuat dari biji teratai darah, luka-luka Cuci akan pulih dengan cepat tanpa masalah di masa mendatang. Bahkan mungkin saja energi darah yang kuat dari biji teratai darah akan berubah menjadi berkah tersembunyi, dan fondasinya yang sudah sangat baik akan menjadi lebih baik lagi. Namun, dia masih belum terbangun saat itu. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut darah. Dia masih hidup, tetapi tidak sadarkan diri. Di luar gua, teriakan jahat dan melengking lainnya terdengar. Aduh, terjadi lagi. Fang Xing murka sekali, lalu keluar sambil memegang tombak milik lelaki perunggu berkaki satu itu. Tak lama kemudian, suara tulang patah dan jeritan jahat zombie terdengar di luar gua. Kurang dari sebatang dupa kemudian, Fang Xing kembali sambil memegang tombak berkaki tembaga berlumuran darah dan berkata, ini sudah hari keempat, mengapa gadis otang pembawa sial itu belum bangun juga? Setan tua, aku harus membawa gadis otang pembawa sial itu ke dalam. Tidakkah kau tahu, semua tanaman dan buah ajaib di sekitar sini telah diambil oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Aku sangat sedih. Jika ini terus berlanjut, aku akan kesal setengah mati oleh gerombolan zombie di luar atau aku akan patah hati setengah mati. Itu semua adalah tanaman dan buah ajaib. Fang Xing memasang ekspresi seperti hendak menangis. Ia duduk di pintu masuk gua dan mendesah sedih. Di dalam gua, asap hitam mengepul. Raja jahat Dapeng diselimuti asap hitam, berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya seperti orang tua biasa, sesekali memeriksa luka-luka Cuci. Pihak lain mencibir dengan marah, jika kau ingin gadis ini mati, bawa dia keluar. Astaga, Fang Xing ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia membenturkan kepalanya ke dinding dan berkata, dosa apa yang telah kulakukan hingga menculik gadis seperti ini? Aku tidak ingin hidup lagi. Gadis otang pembawa sial ini jelas telah memakan biji teratai darah, dan tulang-tulangnya yang patah telah disambung kembali. Vitalitasnya juga telah stabil, jadi mengapa dia belum juga bangun? Apa yang terjadi? Kita telah menarik banyak zombie, dan mereka semakin kuat. Aku memasuki Suanyu dengan ambisi yang begitu besar, tetapi sekarang aku harus melawan zombie setiap hari untuk bersenang-senang. Fang Xing duduk di pintu masuk gua sambil menangis dengan sedihnya. Raja jahat Dapeng menatapnya dengan perasaan marah sekaligus geli, lalu berkata, siapa yang menyuruhmu memilih makam untuk gadis ini agar bisa sembuh? Fang Xingdao, tidakkah kamu melihat ini secara kebetulan? Tempat ini cukup besar, seperti gua, akan sangat menyenangkan untuk ditinggali. Raja jahat Peng Agung mendengus dingin dan berkata, kalau begitu jangan jengkel. Makam ini awalnya adalah tempat yang jahat, tempat para zombie jahat itu berkumpul. Kamu telah menempati sarang mereka. Selain itu, energi darah pada gadis ini begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak menarik gerombolan zombie untuk menyerang? Hehe, zombie-zombie ini awalnya adalah roh-roh terendah, tetapi mereka diselimuti oleh alam misterius dan dipelihara oleh energi spiritual yang kaya. Mereka secara alami akan menjadi semakin kuat. Misteri alam misteriuslah yang telah mengubah roh-roh rendahan ini menjadi binatang roh penjaga harta karun alami. Fang Xing berkata, siapa peduli. Katakan saja kapan gadis ini akan baik-baik saja. Raja jahat Dapeng mencibir, dasar bocah kurang ajar. Kau tahu seberapa parah luka gadis itu? Tulang belakangnya patah, andalamnya hancur, bahkan jantungnya terbelah dua. Gadis dari keluarga jin itu berusaha membasminya. Untung saja kau punya biji teratai darah di tanganmu, jadi kau bisa menyelamatkannya. Kalau tidak, bahkan jika kultivator jiwa baru lahir itu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Tulang-tulangnya yang patah sudah sembuh, tetapi an-an dalamnya belum tumbuh sepenuhnya. Dia hanya bisa menunggu sejumlah besar energi darah dari teratai darah diserap oleh tubuhnya dan kemudian diubah menjadi energi spiritual untuk menyehatkan an-an dalamnya. Butuh waktu setidaknya 7 hari bagi an-an dalamnya untuk sembuh. Tentu saja, tidak akan secepat itu bagi mereka untuk tumbuh kembali sepenuhnya. Butuh waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan.
Ini sudah merupakan keajaiban. Apakah menurutmu begitu mudah menyelamatkan orang yang sedang sekarat? Fang Xing ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Jadi, haruskah aku tinggal di sini selamanya? Semua harta telah dirampas. Raja jahat Dapeng berkata, kalau begitu, jangan pedulikan hidup dan mati gadis ini, masuk saja ke dalam untuk mengambil kesempatan itu. Fang Xing berhenti berbicara dan berjongkok di tanah sambil menggambar lingkaran. Raja jahat Peng Agung menarik napas tak berdaya dan mengabaikannya. Ia berbalik dan mengambil 3 manik berwarna merah darah yang diletakkan di sekitar tubuh Cuci, lalu mengulurkan tangannya ke Fang Xing. Fang Xing mengeluarkan 5 manik berwarna putih susu dan menyerahkannya kepadanya. Raja jahat Peng Agung meletakkannya di sebelah Cuci lagi. Ini adalah pil mayat yang diambil Fang Xing setelah ia membasmi para zombie. Itu adalah bahan obat tingkat rendah. Zombie jenis ini adalah roh jahat yang unik di Juyao Ridge. Pertarungan untuk mengusir monster itu begitu brutal sehingga tempat ini menjadi tanah jahat, menarik banyak zombie dan roh jahat dari segala arah untuk berkumpul di sini. Tidak salah untuk menyebutnya sarang mayat. Kemudian, peti mati misterius jatuh dari langit dan mengubah tempat ini menjadi wilayah misterius. Zombie di dalamnya juga dipelihara oleh energi spiritual dan menjadi jauh lebih kuat. Tentu saja, sekuat apapun zombie di pinggiran Suanyu, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi seorang Master Foundation Establishment seperti Fang Xing. Mereka hanya gelombang, dan dia membasmi mereka untuk bersenang-senang saat dia bosan. Namun, Raja Jahat Dapeng menyukai pil mayat zombie ini, dan meminta Fang Xing untuk mengumpulkan pil mayat untuknya setelah setiap zombie yang dia basmi, dan kemudian dia menaruhnya di depan Cuci, dan tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Itu yang ke-13, kan? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Fang Xing menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Raja Jahat Peng Agung mendengus dingin dan berkata, aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu bahwa aku tidak dipanggil Raja Ibel Pil Emas tanpa alasan. Pil mayat ini sebenarnya adalah sejenis bahan obat. Ketika mereka dipelihara di tubuh zombie yang penuh dengan racun mayat, kutub negatif akan melahirkan kutub positif, dan kutub jahat akan melahirkan kutub baik. Itu adalah hal penyembuhan dan detoksifikasi yang langka. Namun, kultivasi gadis ini masih rendah. Yang kita kekurangan sekarang hanyalah waktu untuk mengobati luka-lukanya. Kita belum bisa menggunakan kekuatan esensi darah yang besar dari biji teratai darah. Semuanya telah meluap. Aku akan menggunakan kekuatan esensi darah yang meluap ini untuk memelihara pil mayat, dan dengan tambahan beberapa obat spiritual, aku dapat memurnikan tungku obat suci yang menggabungkan penyembuhan dan detoksifikasi. Obat ini. Raja Jahat Peng Agung berbicara dengan penuh semangat, dan hendak memuji efek ajaib dari obat suci pil mayat, tetapi disela oleh Fang Xing apakah itu sepadan dengan harganya. Raja Jahat Dapeng sangat tercekik hingga tidak bisa bernapas. Dia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berteriak, anak ini tidak bisa diperbaiki. Meskipun dia memikirkannya dengan cemas, masih butuh waktu 5 hari untuk menunggu Cuci pulih. Cuci akhirnya terbangun. Menurut Raja Jahat Dapeng, gadis itu sekarang benar-benar keluar dari bahaya dan dapat dibawa pergi oleh Fang Xing. Namun, dia masih tidak dapat menggunakan energi spiritual, apalagi bertarung dengan orang lain. Dia masih terluka parah dan harus digendong di punggung Fang Xing. Setelah meninggalkan makam tempat dia tinggal selama 5 hari, Fang Xing menggendong Cuci di punggungnya dan berlari kecil, sambil melompat maju mundur. Kakak Jiu, kenapa kamu berlari secepat itu? Cuci merasa sedikit aneh, dan wajahnya memerah karena dia tiba-tiba menelepon seseorang yang belum pernah dia panggil sebelumnya. Fang Xing tidak memperdulikannya, dan berkata sambil berlari ambil harta karun itu. Merampok harta karun. Cuci sedikit terkejut. Suara Raja Jahat Peng Agung terdengar dari bendera besar yang berkibar di belakangnya. Nona, mohon maafkan saya. Selama masa pemulihanmu, dia benar-benar tercekik. Jika dia tidak khawatir dengan lukamu, dia pasti sudah lari seperti kelinci liar. Fang Xing berbalik dan berteriak marah kepada Raja Jahat Peng Agung itu seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya. Raja Jahat Dapeng tertawa dan berkata, kamu memang memiliki pengetahuan. Fang Xing berkata tentu saja, saya belajar dengan paman keempat saya selama beberapa hari. Dia berkata bahwa jika saya tidak belajar, saya tidak akan tahu kapan orang lain memarahi saya. Raja Jahat Dapeng agak terkejut dan bertanya, sudah berapa hari kamu membacanya? Fang Xing tahu 4 atau 5 hari. Raja Jahat Dapeng terbatuk dan berhenti berbicara. Tentu saja Fang Xing tidak akan membicarakan momen memalukannya. Saat itu, paman keempatnya menggunakan gambar-gambar porno untuk membuatnya membaca selama 4 atau 5 hari, tetapi dia menolak untuk membaca lebih lanjut. Dia memanjat pohon dan menolak untuk turun tidak peduli siapa yang memanggilnya. Akhirnya, paman tertuanya mengarahkan busur dan anak panah ke arahnya dan memaksanya untuk turun. 8 paman bergantian mengarahkan pisau ke lehernya.
Butuh waktu 1 tahun baginya untuk belajar mengenali karakter-karakter tersebut sebelum dia hampir tidak dapat mengenali semuanya. Cuci berbaring di punggung Fang Xing, menutup mulutnya dan tertawa. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menyandarkan kepala kecilnya di punggung Fang Xing dan menghela napas puas. Selama 5 hari ini, meskipun dia koma, dia masih memiliki sedikit kesadaran. Dia sesekali membuka matanya. Setiap kali dia membuka matanya, dia akan melihat wajah Fang Xing yang cemas atau kesal. Terkadang dia juga mendengar Fang Xing berteriak dan membasmi zombie dari luar gua. Adegan-adegan yang belum selesai ini menanamkan kenangan yang tak terlupakan di hatinya. Apa salahnya berbaring di punggung pria seperti itu? Berjalan di Suanyu, orang akan menemukan urat nadi spiritual dan taman peri di mana-mana. Ju Yaorich yang awalnya tandus, setelah mendarat di Suanyu, menjadi seperti negeri dongeng. Bahkan di pinggir jalan, mungkin ada ramuan spiritual dan buah peri yang tumbuh. Sangat disayangkan bahwa di pinggiran Suanyu, semua ramuan spiritual dan buah peri telah dipetik, hanya menyisakan cabang-cabang yang gundul. Fang Xing merasa tertekan ketika melihat ini, dan berlari semakin cepat. Sayangnya, dengan cuci di punggungnya, dia hanya bisa berlari kecil untuk menjaga keseimbangan. Jika dia berlari terlalu cepat, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Di kejauhan, gunung-gunung menjulang tinggi dan istana serta menara peri tampak menjulang, melambangkan takdir abadi yang tak berujung. Setelah berlari sejauh lebih dari 10 mil, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang keluar dari sebuah lembah di depannya. Pemimpinnya mengenakan pakaian brokat dan berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengumpat dengan marah, "Kita datang terlambat. Tidak ada yang tersisa kecuali rumput hijau kemerahan. Kita harus bergegas ke Suanyu sesegera mungkin. Kudengar ada banyak hal baik di sana." Sambil mengumpat, dia menaiki kereta dan hendak melaju ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan keras berhenti, "Perampokan." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Semua biksu terkejut, dan lebih dari 20 pasang mata memandang pada saat yang sama. Namun kemudian dia melihat seorang pria yang tampak seperti pengemis, memegang tombak perunggu berkaki 1 di tangannya, menggendong seorang gadis kecil di punggungnya, dan bendera besar berkibar di belakangnya. Dia berlari mengejar mereka dan berteriak kepada anak buahnya agar tidak bergerak. "Kau akan merampok kami semua sendirian." Tuan muda berpakaian brokat menjulurkan kepalanya keluar kereta dan bertanya dengan heran. Orang yang datang tentu saja Fang Xing. Ketika dia mendekat, dia meletakkan cuci di lereng bukit dan berteriak, "Ya, perampokan. Haha, apakah anak ini gila? Satu orang merampok kita semua. Siapa dia?" Pendeta Tao dari keluarga Huang Fu. Para pendeta tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh ke depan dan ke belakang, dan ada niat membasmi yang tersembunyi di balik senyum mereka. Mereka semua mempersembahkan senjata ajaib mereka. "Serius, ini perampokan. Kalau kamu mau hidup, serahkan saja apa yang kamu ambil dari Suanyu." Fang Xing berteriak keras, berpura-pura garang, menepuk tombak perunggu di tangannya, dan mendekat selangkah demi selangkah. Tuan muda berpakaian brokat itu tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin, "Setan kecil, siapa kamu? Beraninya kamu datang untuk merampokku?" Fang Xing juga tertawa dingin dan berkata, "Saya Fang Xing, tidak bisakah saya merampokmu?" Saat mengatakan hal ini, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Senang rasanya bisa kembali menggunakan namanya sendiri. Dan menurut dia, kalau dia kasih tahu namanya, kan gak akan susah lagi buat ngerokok lagi kan. Lagi pula, reputasinya sebagai orang yang dapat menghancurkan 4 meridian ada di sana, dan diperkirakan hal itu dapat membuat banyak orang takut. Dia ingat dengan jelas nasihat baik yang diberikan pamannya membasmi semua domba gemuk dan kemudian mencuri barang-barang bukanlah keterampilan, tetapi mampu menakut-nakuti pihak lain agar menyerahkan harta mereka segera setelah nama seseorang diucapkan adalah keterampilan. Fang Xing memperkirakan bahwa dia seharusnya telah mencapai level ini sekarang. Tanpa diduga, ketika pihak lain mendengar kata Fang Xing, mereka semua tertegun sejenak, dan setelah beberapa lama, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Haha, dia bilang dia Fang Xing. Apakah kamu benar-benar berpikir kami mudah ditipu? Hanya karena kamu seorang manusia, kamu datang dan mengatakan kepada kami bahwa kamu adalah Fang Xing." "Haha, Fang Xing sedang bertarung sengit dengan para kultivator dari danau air hitam di Suanyu. Mengapa dia datang ke tepi Suanyu untuk merampok kita? Tangkap bocah ini dan beritahu dia apa yang terjadi jika dia menggertak kita." Di tengah gelak tawa orang banyak, Fang Xing tertegun sejenak, dan berusaha sekuat tenaga menjelaskan, "Jangan tertawa, aku benar-benar Fang Xing." Dia baru saja melaporkan namanya, tetapi itu membuat tuan muda berpakaian brokat dan kelompoknya tertawa. Fang Xing sangat marah sehingga dia mencoba membujuk mereka dengan keras. Melihat bahwa mereka tidak peduli, dia menjadi lebih berani dan bertindak seperti perampok tingkat rendah lagi.
Dia menghampiri mereka dan menjatuhkan mereka ke tanah dengan tongkat, lalu menginjak tuan muda berpakaian brokat dan memerintahkannya untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Tuan, dengan kemampuanmu, kau tidak perlu berpura-pura menjadi ibel kecil itu, kan? Tuan muda Jinyi memiliki wajah dan hidung memar dan menangis. Aku bertemu seorang penipu dan kupikir aku bisa dengan mudah menghadapinya, tapi aku tak menyangka penipu itu begitu kejam. Bodoh amat John denganmu, siapa yang berpura-pura menjadi aku? 10 hari yang lalu, aku baru saja menghancurkan 4 meridian, dan Patriark Inti Emas tidak dapat melakukan apapun padaku. Bagaimana mungkin itu palsu? Buka mata guk-gukmu dan lihat baik-baik. Apakah aku berbohong padamu? Fang Xing sangat marah, dan dia berteriak pada tuan muda berpakaian brokat, dan pada saat yang sama dia ingin menghapus perubahan di wajahnya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Tanpa diduga, ketika tuan muda Jinyi mendengar ini, matanya berbinar dan dia berteriak, Jadi kamu Fang Xiaojiu. Fang Xing tertegun, berpikir, bukankah Fang Xiaojiu adalah Fang Xing? Apa bedanya? Tuan Jiu, tolong berhenti berpura-pura menjadi Fang Xing. Reputasi Anda bahkan lebih terkenal daripada Fang Xing. Tuan muda berpakaian brokat ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia menjelaskan bahwa jika dia tahu sebelumnya bahwa Anda adalah Tuan Fang Jiu dari Gunung Salju Besar, saya tidak akan pernah berani melawan Anda. Tetapi akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Semakin dia berbicara, semakin tertekan Fang Xing. Dia buru-buru memerintahkannya untuk tidak menyanjung dan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, selama ini, demi menjaga Cuci, dia tidak muncul di Suanyu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi. Tuan Jiu, Andalah yang menyebabkan masalah dengan menyamar sebagai ibel kecil Fang Xing. Saat itu, Anda memotong 4 meridian sendiri, yang sangat mengesankan dan terkenal. Namun, akan lebih baik jika Anda mengakui identitas Anda, tetapi Anda memilih untuk menyamar sebagai ibel kecil Fang Xing dari wilayah Chu. Akibatnya, pendeta Tao dari keluarga Huangfu benar-benar mengira Anda adalah dia, jadi dia mengeluarkan surat untuk menangkap dan membasmi Fang Xing untuk memberi contoh. Tetapi saya tidak menyangka Fang Xing yang asli akan marah begitu manifesto itu dikeluarkan. Ternyata dia juga ada di Suanyu. Dia membasmi 4 dari 10 utusan yang dikirim oleh Tuan Muda Huangfu untuk menyebarkan manifesto. Kemudian dia muncul di depan umum dan mengklaim bahwa dialah Fang Xing yang asli. Jika keluarga Huangfu berani menentangnya, mereka akan mencari kematian. Untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, dia telah merampok beberapa jenderal keluarga Huangfu. Apakah benar ada Fang Xing yang lain? Fang Xing juga tercengang saat mendengar ini, dan merasa sangat bingung. Tuan muda berpakaian brokat itu tersenyum pahit dan berkata, kemudian, seseorang berkata bahwa kamu adalah Fang Xiaojiu, seorang murid Gunung Salju Besar. Baru saat itulah aku mengerti. Ternyata kamu hanya meminjam nama ibel kecil itu, tetapi menyebabkan dia dianiaya. Tidak heran kamu begitu marah. Apa maksudmu dengan dizalimi? Aku Fang Xing. Fang Xing merasa curiga dan marah, lalu berteriak pada tuan muda berpakaian brokat. Tuan muda berpakaian brokat itu berkata dengan tergesa-gesa ya, kamu adalah Fang Xing. Aku mengerti. Aku juga memanggil diriku Fang Xing ketika aku melakukan hal-hal buruk. Fang Xing benar-benar tidak bisa berkata apa-apa dan menendangnya orang itu palsu, apakah kalian semua buta? Tuan muda Jinyi hendak menangis Tuan Jiu, jangan bertele-tele. Apakah Anda masih perlu berpura-pura sekarang? Murid Anda Ye Guyin dari Gunung Salju Besar telah bertarung dengan ibel kecil itu sekali, dan dia bersumpah bahwa pria itu memang Fang Xing. Dia diperkosong oleh ibel kecil itu, bagaimana dengan itu? Mereka tidur di ranjang yang sama, bagaimana mungkin mereka bisa salah? Kaki panjang. Fang Xing benar-benar tercengang kali ini, berpikir jika Fang Xing palsu, bagaimana Ye Guyin bisa mengakui kesalahannya? Mungkinkah orang itu nyata dan saya palsu? Benar-benar kacau. Gadis, apakah kamu percaya bahwa aku Fang Xing? Fang Xing yang putus asa memukuli tuan muda berpakaian brokat, mencuri kereta dan rumput hijaunya, lalu membiarkannya pergi. Sambil duduk di dalam kereta, dia bertanya pada Cuci dengan sedikit gelisah. Cuci masih sedikit lemah. Dia menutup mulutnya dan tersenyum, berkata, aku percaya. Fang Xing sangat marah, aku serius. Cuci menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, kalau begitu aku tidak percaya. Kenapa? Tanda tanya. Fang Xing ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Cuci berkata, karena kamu orang baik, kakak Jiu. Kudengar Fang Xing sangat jahat. Bahkan kakak senior Ye dari Istana Bingyin pernah menderita karenanya. Mengapa kamu ingin berpura-pura menjadi ibel kecil itu? Kudengar dia sangat galak. Bagaimana jika dia membuatmu mendapat masalah? Fang Xing benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia berjongkok di dalam mobil sambil memegangi kepalanya dan tetap diam. Hantu kecil,
Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan saat ini. Asap hitam berputar-putar saat Raja Jahat Dapeng muncul dan berbicara kepada Fang Xing. Apa yang ingin kamu katakan? Fang Xing mendongak ke arah Raja Jahat Peng Agung, hanya untuk melihat asap hitam ibel tua itu bertiup lewat, menyebabkan Cuci, yang sudah dalam suasana hati yang buruk, tertidur. Kemudian dia menatap Fang Xing dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kau perhatikan? Keluarga Huangfu telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap dan membasmimu. Keluarga Huangfu. Fang Xing sedikit terkejut dan terdiam. Dia juga ingat bahwa menurut apa yang dikatakan Tuan Muda berpakaian brokat, Fang Xing tidak muncul sampai setelah pendeta Tao dari keluarga Huangfu mengeluarkan surat untuk menangkap dan membasminya karena masalah pembasmian 4 meridian. Selama waktu itu, dia sedang menyembuhkan Cuci di makam kuno, jadi dia tidak tahu situasi di luar. Sekarang semua orang percaya bahwa itu adalah Fang Xing yang asli, maka surat untuk menangkap dan membasmi Fang Xiaojiu harus segera dikeluarkan. Bagaimanapun, orang yang ingin dibasmi oleh pendeta Tao dari keluarga Huangfu adalah orang yang membasmi 4 meridian. Orang-orang itu menyinggung perasaanku, jadi aku membasmi mereka. Apa hubungannya ini dengan keluarga Huangfu? Fang Xing mencibir sambil memandang rendah keluarga Huangfu yang tengah berusaha menangkap tikus. Raja Jahat Peng Agung mencibir dan berkata, keluarga Huangfu mungkin benar-benar berpikir bahwa ini bukan urusan mereka. Keluarga Huangfu adalah keluarga kuno pertama di Nanzan. Setelah pertempuran untuk mengejar monster, seluruh keluarga pindah dari Dongsheng Shenzhou ke Nanzan. Keluarga itu memiliki seorang Yuanying yang duduk di rumah, dan dapat dikatakan sebagai Raja Nanzan. Meskipun mereka biasanya hidup menyendiri di tepi danau air hitam dan tidak peduli dengan urusan duniawi, mereka secara diam-diam mengendalikan tatanan Nanzan dan dikenal sebagai keluarga kekaisaran yang tersembunyi. Anda memotong 4 meridian, yang mungkin merupakan masalah sepele di mata sebagian orang, tetapi di mata keluarga Huangfu, mereka mungkin berpikir bahwa Anda telah mengganggu tatanan, jadi tidak sulit untuk memahami mengapa mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap dan membasmi Anda. Bagaimanapun, peti mati hitam jatuh dari langit, dan ini adalah saat yang sulit. Keluarga Huangfu harus lebih berhati-hati dari biasanya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tertegun sejenak setelah mendengar ini, lalu dia berkata dengan marah, apakah kamu akan membasmiku hanya demi ketertiban? Raja Jahat Dapeng mencibir dan berkata, mungkin ada beberapa alasan lain yang di luar prediksiku. Mata Fang Xing bersinar dengan kekejaman, dan dia berkata, karena orang menyebalkan kerajaan itu ingin membasmiku, aku akan masuk dan membasminya terlebih dahulu. Dia mengatakannya dengan sangat serius. Pikiran pertamanya terhadap siapapun yang memusuhinya adalah membasmi orang itu. Mendengar ini, Raja Jahat Dapeng sedikit terkejut, cahaya aneh melintas di matanya, tetapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya sedikit. Bencana, Raja Jahat Dapeng mendesah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Fang Xing sedikit terkejut dan bertanya, mengapa? Raja Jahat Peng Agung menghela napas dan menatap Fang Xing lalu berkata, kekuatanmu dianggap yang terbaik di antara generasi muda, tetapi jika kau ingin membasmi pendeta Tao dari keluarga Huangfu, aku khawatir kau masih memiliki sedikit kekuatan. Orang-orang dari keluarga itu tidak mudah untuk dihadapi. Fang Xing mengerutkan kening dan berkata, aku telah menguasai kemampuan ilahi roda penggiling Yin Yang, apakah itu tidak cukup? Setelah mengalahkan 4 murid sekte dengan satu kekuatan magis, Fang Xing merasa sangat percaya diri. Dia menemukan bahwa orang menyebalkan tua Wan Luo benar-benar tidak berbohong kepadanya. Kekuatan-kekuatan magis ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun dia baru berada di tingkat kedua pembangunan fondasi saat ini, dia telah membentuk fondasi Tao Ungu dan fondasinya sangat kokoh. Ketika kekuatan spiritualnya digunakan sepenuhnya, itu sudah cukup untuk menyaingi seorang kultivator biasa di tahap tengah pembangunan fondasi. Setelah melakukan kekuatan ajaib batu giling Yin Yang ini, bahkan seorang kultivator di tahap akhir pembangunan fondasi harus menghindarinya untuk sementara. Oleh karena itu, Fang Xing sekarang berani bertarung dengan siapapun kecuali kelompok Jindan di luar Suanyu. Raja Jahat Peng Agung tampaknya mengerti apa yang dimaksudnya. Dia mendesah pelan dan berkata, meskipun kekuatan sihirmu sangat kuat, lawanmu berasal dari keluarga kuno. Seni mesin dewa penghancur yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun bukanlah lelucon. Fang Xing sedikit terkejut, lalu berkata sambil menyeringai, bukankah aku masih menyimpan panji Wanlingmu? Mendengar ini, Raja Jahat Dapeng tersenyum semakin pahit. Apakah kamu tahu bahwa spanduk Wanling yang asli dibuat oleh keluarga Huangfu? Fang Xing tertegun sejenak. Pada awal penyempurnaan bendera semua roh, Raja Jahat Dapeng telah mengatakan bahwa orang pertama yang menyempurnakan bendera semua roh adalah seorang kultivator manusia yang hebat. Selama perang melawan Ibel, orang itu membasmi Ibel yang tak terhitung jumlahnya dan menyegel semua roh Ibel yang mati di tangannya pada sebuah bendera besar. Melalui bendera ini, ia mengendalikan semua roh,
yang perkasa dan kuat, menutupi langit dan matahari. Bendera itu adalah bendera semua roh yang asli dan paling awal. Karena ada 10.000 setan yang disegel pada bendera tersebut, maka bendera itu disebut bendera 10.000 roh. Akan tetapi, bendera semua roh milik Fang Xing hanya memiliki paling banyak 300 roh ibel, yang mana tidak dapat dibandingkan dengan bendera semua roh yang asli. Melihat Fang Xing yang kebingungan, Raja Jahat Peng Agung mendengus dingin dan berkata, "Kau tidak perlu takut. Konon, bendera Wanling dianggap sebagai harta karun oleh keluarga Luan. Bendera itu disimpan di danau air hitam dan tidak akan mudah digunakan. Pendeta tahu dari keluarga Huangfu tidak akan pernah membawanya." Fang Xing langsung murka dan mengumpat, "Bodoh amat John kaulah yang takut. Aku sedang berpikir bagaimana cara membasminya." Ketika Fang Xing pertama kali mendengar reputasi keluarga Huangfu, dia tidak terlalu peduli. Jika ada yang berani memprovokasi dia akan mencari cara untuk membasmi mereka. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Jahat Peng Agung, dia menyadari bahwa masalahnya memang agak serius. Keluarga Huangfu adalah keluarga besar yang bermigrasi dari Dongsheng Sensu. Fondasi keluarga mereka jauh melampaui jangkauan keluarga asli seperti Nanzan. Bagaimanapun, Dongsheng Sensu dikenal sebagai tempat asal Taoisme, dan semua ilmu Tao di dunia berasal dari timur. Bagaimana mungkin keluarga besar yang bermigrasi dari sana adalah orang biasa? Benar saja, aku telah mengembangkan kekuatan magis Yin Yang Millstone, tetapi orang lain telah mengembangkan keterampilan ilahi sejak kecil. Saya memiliki senjata mistik yang kuat, Wanling Banner, tetapi senjata mistik ini hanyalah replika harta karun orang lain. Untungnya, Fang Xing sangat berani. Jika itu adalah kultivator lain, mereka mungkin akan gemetar ketakutan saat mendengar nama keluarga Huangfu. Setelah memikirkannya dengan saksama, Fang Xing berkata dengan nada penuh kebencian, "Bodoh amat John dengan keluarga Huangfu, apakah mereka berkepala tiga? Karena mereka berani memprovokasiku, aku akan membuatnya merasakan kekuatanku. Si jahat tua, aku tidak menyombongkan diri kepadamu. Sekarang aku sedang terburu-buru untuk mengambil kesempatan dan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Tunggu sampai aku bertemu si pembuat onar itu, aku akan membuatmu melihat bagaimana aku mengalahkannya." Raja Jahat Dapeng tertawa dan berkata, "Baiklah, jika kamu punya nyali seperti itu, aku akan mengendarai mobil untukmu, sehingga kamu bisa memamerkan kekuatanmu." Kereta yang sudah jadi yang direbut dari Tuan Muda Jinyi diselimuti asap hitam mengepul oleh Raja Jahat Dapeng, seolah-olah melaju di awan hitam, bergerak dengan mantap. Raja Jahat Dapeng berubah wujud menjadi manusia, duduk di depan kereta, melambaikan cambuk untuk mengendarainya, tetapi kereta itu tidak ditarik oleh lembu atau kuda, melainkan oleh 5 naga emas dalam formasi 8 naga emas. Mereka semua sepanjang 10 kaki, dengan sisik yang cemerlang dan aura ganas yang menakutkan. Awalnya ada 8 naga emas di dalam Golden Dragon Eight Array Plate, yaitu 8 roh naga emas yang disegel di dalam lempengan giok. Selama pertempuran di jembatan batu kecil, plat penggiling yin yang milik Fang Xing membasmi 2 dari mereka, dan Raja Jahat Peng Agung mematuk 1 sampai mati untuk mencicipinya, tetapi masih ada 5 yang tersisa. Sekarang mereka semua telah ditakuti oleh Raja Jahat Peng Agung dan disegel dengan segel, tetapi kelima naga emas ini semuanya liar dan ganas, dan masih dalam proses penjinakan. Sekarang saatnya menarik kereta. Dengan lambaian cambuk kecil, 5 naga berlari di depan, sungguh agung. Ledakan. Kereta hitam yang ditarik 5 naga Qi bergerak maju, dengan asap hitam mengepul, seperti awan ibel yang terbang dekat ke tanah. Bendera hitam pekat berkibar tertiup angin, dan 5 karakter besar secara khusus terungkap dengan kekuatan spiritual Tuan Fang Jiu dari Gunung Salju Besar ada di sini. Ini adalah hasil dari pemikiran Fang Xing. Karena seseorang menyamar sebagai dirinya, lebih baik dia tidak mengungkapkan identitas aslinya untuk saat ini dan menunggu sampai penipu itu tertangkap. Bagaimanapun, dia tidak terlalu peduli dengan reputasi. Dia berpikir bahwa seseorang benar-benar akan menyamar sebagai dirinya. Mungkinkah reputasi Paman Fang begitu terkenal sehingga semua orang takut padanya? Memikirkan hal ini, saya merasa sedikit bangga. Namun, Fang Xing tidak tahu siapa yang menyamar sebagai dirinya. Orang yang akan berinisiatif membantunya tentu saja adalah lelaki tua Wan Luo dari luar Suanyu. Mungkinkah dia telah meminta seorang murid di Gunung Salju Besar untuk menyamar sebagai dirinya? Namun, bahkan jika seorang murid dari Gunung Salju Besar berpura-pura menjadi Fang Xing dan mencoba menarik perhatian keluarga Huangfu, Ye Guyin tidak akan bekerja sama secara aktif. Fang Xing sangat mengenal wanita itu, dan dia pasti akan mulai bertarung begitu dia bertemu dengannya. Tidak ada cara lain. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sekarang di Suanyu, sangat sulit untuk bertanya kepada 5 lelaki tua di Gunung Salju Besar tentang kebenarannya. Sangat sulit untuk mengirimkan informasi di dalam dan luar Suanyu. Suanyu adalah lingkaran sihir besar yang menutupi Ju Yao Ridge dan mengubahnya menjadi dunia lain.
Bahkan para Master Yuanying tidak berdaya dalam menyampaikan pesan dari pinggiran Suanyu ke dalam. Hanya ada 3 cara untuk menyampaikan pesan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan beberapa hubungan darah yang langka, menggunakan metode rahasia untuk menimbulkan resonansi, dan menyampaikan beberapa pesan sederhana. Chu Wangting menggunakan metode ini untuk menyampaikan pesan. Cara lain adalah menyebarkan beberapa informasi melalui mulut para kultivator yang memasuki Suanyu kemudian. Cara ketiga adalah dengan mengirim beberapa kultivator muda alam Lingdong ke Suanyu untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang mereka sendiri. Ini sangat sulit. Terus terang saja, para kultivator alam Lingdong yang benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki Suanyu telah dikirim ke Suanyu untuk memanfaatkan kesempatan itu. Sisanya hanyalah beberapa orang lemah. Bahkan jika orang-orang ini dapat memasuki Suanyu, kekuatan mereka terlalu lemah. Sering kali setelah memasuki Suanyu, mereka belum menemukan lokasi orang-orang mereka sendiri sebelum mereka telah mati di tangan zombie atau kultivator lainnya. Justru karena kesulitan dalam menyampaikan informasi inilah informasi di dalam dan di luar Suanyu menjadi sangat tidak seimbang. Selain itu, semua orang fokus pada persaingan untuk mendapatkan peluang di Suanyu dan tidak punya waktu untuk hal lain, yang mengarah pada situasi absurd di mana kedua Fang Xing tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Setelah memikirkannya berulang kali, dia berhenti memikirkannya. Di dalam kereta, Putri Cuci bersandar di sofa empuk, mengedipkan matanya ke arah Fang Xing. Saudara 9, keluarga Huangfu di Danau Air Hitam sangat menakutkan. Pendeta Tao dari keluarga Huangfu awalnya mengira Anda adalah Fang Xing dan mengeluarkan perintah untuk menangkap dan membasmi Fang Xing. Sekarang Fang Xing benar-benar muncul dan menarik perhatian keluarga Huangfu, perintah itu secara alami tidak berlaku. Saya pikir kita harus mengambil kesempatan ini untuk tetap bersikap rendah hati dan pergi jauh ke Suanyu untuk mencari saudara saya dan yang lainnya. Tetapi Anda telah mengibarkan panji. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Ada banyak orang yang setia kepada keluarga Huangfu. Langkah ini pasti akan menarik banyak orang untuk menyakiti kita. Dasar jalang kecil, kau tidak tahu apa-apa. Apa kau pernah memancing? Aku pernah memancing sebelumnya, apa maksudmu? Tanpa umpan, bagaimana ikan bisa memakan umpan itu? Sekarang akulah umpannya. Fang Xing tersenyum puas kita datang terlambat. Tidak diketahui berapa banyak ramuan spiritual dan buah-buahan berharga yang tumbuh di luar Suanyu, tetapi semuanya telah dipanen bersih. Bahkan jika aku, guru ke-9-mu, ingin merampok mereka satu persatu, aku tidak dapat merampok begitu banyak orang. Lebih baik aku mengibarkan spanduk dan membiarkan orang-orang ini datang kepadaku, sehingga aku dapat menangani mereka satu persatu dengan tenang. Cuci sedikit terkejut kamu ingin bertarung melawan para pahlawan Suanyu sendirian. Fang Xing melengkungkan bibirnya dan berkata, jika aku bahkan tidak bisa menghadapi orang menyebalkan ini, bagaimana aku bisa membasmi cucu dari keluarga Huangfu itu? Cuci bahkan lebih terkejut apakah kamu benar-benar akan bertarung melawan Daozi dari keluarga Huangfu? Fang Xing mendengus dingin dan berkata, tentu saja, jika aku bahkan tidak bisa membasmi cucu ini, bagaimana aku bisa menyerang istana Fuyao di masa depan? Cuci hampir mati ketakutan apakah kamu akan menyerang istana Fuyao? Fang Xing menyeringai dan berkata, ada pertanyaan. Cuci tertegun sejenak, lalu menjulurkan kepala kecilnya dan bertanya, bisakah kamu merasakanku dan melihat apakah aku demam? Fang Xing tertegun. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala wanita itu dan berkata, kamu tidak demam. Itu normal. Wajah Cuci pucat dan tidak berdarah. Dia berkata dengan serius jika aku tidak demam, maka itu pasti, kamu gila. Berlalunya kereta hitam itu menarik perhatian banyak orang, dan tentu saja juga mendatangkan badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang secara khusus ingin ditangkap dan dibasmi oleh putra Tao dari keluarga kerajaan kuno Nanzan itu benar-benar berparade di depan umum dengan begitu terang-terangan, yang tentu saja menarik niat membasmi dari banyak orang. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kurang dari 100 mil di depan, mereka perlahan-lahan telah masuk lebih dalam ke alam Suan. Sebuah gunung suci yang besar muncul di sisi jalan. Gunung suci itu ditutupi dengan bunga-bunga dan tanaman eksotis, dan juga ditutupi dengan larangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, gunung suci ini dilarang untuk didekati oleh para kultivator di alam pembentukan fondasi, karena banyak ramuan dan buah spiritual yang tumbuh di gunung ini semuanya adalah ramuan yang memiliki efek ajaib pada para kultivator di alam gerakan spiritual. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang dirancang khusus untuk para kultivator di alam gerakan spiritual. Di kaki gunung suci itu, ada 7 atau 8 orang kultivator pendirian fondasi yang duduk bersila, menunggu rekan mereka dari gunung suci turun. Sebuah kereta hitam terlihat mendekat dari kejauhan, dan 4 atau 5 biksu pembangun fondasi yang duduk di kaki gunung suci itu membuka mata mereka dan melihatnya dengan waspada. Mereka duduk di sini,
tidak hanya menunggu murid-murid spiritual sekte mereka sendiri turun, tetapi juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu melindungi kesempatan gunung suci ini dan tidak mengizinkan orang luar untuk mendaki gunung itu. Secara sederhana, mereka telah membagi kesempatan gunung suci ini secara merata. Meskipun khasiat obat dari tanaman langka dan tanaman spiritual di gunung suci sebagian besar berusia sekitar 1000 tahun, yang tidak lama atau singkat, para pembudidaya tidak hanya menghargai usianya, tetapi juga fakta bahwa banyak di antaranya adalah obat spiritual yang telah punah di benua Tianyuan dan hanya tercatat dalam buku-buku kuno dan kitab suci. Banyak di antaranya adalah obat spiritual yang dibutuhkan dalam beberapa resep pil kuno, dan nilainya sulit diukur. Karena alasan ini, mereka tidak akan pernah mengizinkan biksu lain naik gunung. Jika ada musuh yang kuat, mereka bahkan akan bergabung untuk melawan musuh. Ada satu lagi yang datang. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan mengusirnya? Salah satu pendeta dari Gurun Barat, yang berusia 30-an, memiliki mata tajam dan menatap kereta hitam itu dengan muram. Orang lain melirik ke arah kereta dan berkata dengan suara dingin, 5 naga menarik kereta, ini tontonan yang luar biasa, orang-orang di kereta pasti sulit diajak main-main, dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kesempatan gunung suci ini telah dibagi rata di antara keempat sekte kita. Jika orang ini tidak berniat terlibat, biarkan dia pergi. Namun, pada saat ini, mata kultivator keempat tiba-tiba terfokus pada bendera besar di atas kereta. Dia sedikit terkejut dan tiba-tiba berseru dengan suara rendah Tuan Fang Jiu dari Gunung Salju Besar. Mungkinkah orang ini adalah Fang Xiaojiu yang ingin ditangkap oleh Tuan Huangfu? Ketiga orang lainnya terkejut, mata mereka berbinar. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba berteriak serempak tangkap dia dan bagi hadiahnya secara merata. Ledakan. 4 orang pembudidaya fondasi terbang bersama dan mendarat di keempat sudut kereta. Mereka masing-masing membentuk segel sihir dan mengunci kereta dengan aura mereka. Salah satu dari mereka berteriak, apakah itu Fang Jiu dari Gunung Salju yang ada di dalam mobil? Tuan Muda Huangfu telah memerintahkanmu untuk ditangkap, tetapi kamu masih berani bertindak sembrono. Ikutlah dengan kami. Terdengar tawa dingin hehe di dalam kereta, kemudian kata-kata di bendera Wanling tiba-tiba berubah. 6 karakter Tuan Fang Jiu dari Gunung Salju Besar menghilang, dan 2 karakter lainnya muncul, dengan naga dan burung phoenix menari dan berteriak perampokan. Keempat pembudidaya itu semua tercengang apa maksudmu? Di dalam kereta, Fang Xing menjadi tidak sabar dan berkata dengan dingin kamu tidak bisa membaca. Apa yang harus kulakukan? Perampokan, serahkan semua barang bagus yang kau miliki. Tiba-tiba, sebuah bayangan hijau terbang dari sisi lain Gunung Suci, menunjuk ke arah para pembudidaya di bawah Gunung Suci dan berteriak. Sial, mencuri bisnis. Fang Xing tertegun sejenak, lalu buru-buru keluar dari kereta. Benarkah ada berbagai macam orang di hutan besar ini, termasuk perampok dan kecelakaan mobil? Fang Xing buru-buru keluar dari mobil dan menatap perampok berpakaian hijau itu. Dia berada di lantai 2 bangunan pondasi, dengan topeng menangis di wajahnya. Dia tinggi dan kurus, mengenakan jubah tao hijau biasa. Tidak mungkin untuk mengetahui usianya, pria atau wanita. Dia sangat cepat, melesat dari ujung lain Gunung Suci, dan hanya butuh beberapa napas untuk menempuh jarak hampir 100 kaki. Keempat kultivator Sensan sedikit terkejut. Melihat ini, mereka mengira Fang Xing berada dalam kelompok yang sama dengan perampok berpakaian biru. Salah satu dari mereka mencibir, beraninya kau. 2 orang ingin merampok kita berempat. Apa kau tidak tahu? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, suaranya terputus. Fang Xing berteriak marah kepada perampok berpakaian biru aku di sini lebih dulu. Perampok berbaju biru itu terkejut sejenak, lalu menoleh ke Fang Xing dan bertanya, apa maksudmu kau datang ke sini lebih dulu? Fang Xing menggambar sebuah lingkaran dengan jarinya dan berkata dengan percaya diri aku sudah membawa semua orang ke sini, kamu cari tempat lain. Perampok berbaju biru itu sedikit terkejut dan bertanya, apakah kamu juga seorang perampok? Fang Xing menunjuk ke arah kereta dan berteriak, ada spanduk sebesar ini, apa kau tidak bisa membaca? Perampok berbaju biru itu sebenarnya melihat ke arah kereta, tetapi dia mencibir dan berkata, perampokan dengan spanduk. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku mengenakan topeng? Fang Xing memutar matanya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku sudah menguasai daerah ini. Kau bisa pergi ke tempat lain. Perampok berbaju biru itu tertawa meremehkan dan berkata, kenapa? Kalau kita perlu bertukar tempat, seharusnya kau yang melakukannya. Kalau tidak, aku juga akan merampokmu. Keempat kultivator Gunung Sensan dapat melihat bahwa kedua perampok itu sama sekali tidak berada dalam kelompok yang sama. Mereka bahkan bertengkar tentang siapa yang harus merampok mereka. Keempatnya merasa sangat aneh dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka saling memandang, dan salah satu pria bermata elang berdiri dengan wajah muram dan berteriak,
dari mana kalian berasal, dasar idiot, beraninya kalian berbicara begitu sombong. Kalian punya 3 napas untuk. Kamu berani merampokku. Fang Xing tidak punya waktu untuk mendengarkan biksu bermata elang itu gemetar, dia mengambil tombak milik pria perunggu berkaki 1 dan mengayunkannya ke arah perampok berpakaian hijau. Kata-kata terakhir perampok berwajah hijau itu membuatnya marah. Ia berpikir, aku telah merampok begitu banyak orang, tetapi tidak ada yang pernah merampokku. Aku ingin melepaskanmu karena kalian berada di industri yang sama, tetapi ternyata kau menganggapku seperti domba gemuk. Ini tidak bisa ditoleransi. Serangannya begitu cepat sehingga dia telah menghancurkan kepala perampok berpakaian hijau itu segera setelah dia mengangkat tombak perunggu berkaki 1 itu. Hanya dengan menggerakkan tubuhnya dan melepaskan kekuatan spiritual, dia menyebabkan hembusan angin dari udara tipis, melolong ke segala arah. Ledakan. Biksu bermata elang yang terjepit di antara Fang Xing dan perampok berpakaian biru itu terkejut. Dia terhuyung-huyung dan tampak bingung. Oh, apakah kamu akan mengambil tindakan? Perampok berpakaian hijau itu juga tampak terkejut. Ia berteriak keras dan jatuh ke belakang, seperti bayangan hijau, menghilang di bawah tongkat Fang Xing dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosoknya seperti angin sepoi-sepoi, berputar-putar di ladang, dengan pedang merah tua di tangannya. Saat ia menjepit jari-jarinya, pedang itu menusuk ke arah belakang kepala Fang Xing seperti pelangi darah. Sungguh aneh. Orang yang paling terkejut adalah seorang biksu bertubuh pendek dan gemuk di antara keempat kultivator di kaki Gunung Suci. Ia menatap pedang merah tua di tangan perampok berpakaian hijau itu, dan ia tampak seperti melihat hantu. Ia tertegun sejenak sebelum ia buru-buru mengobrak-abrik tas penyimpanannya. Begitu dia membalikkan badan, keringat dingin mulai menetes di dahinya. Senjata yang diayunkan perampok berbaju biru itu adalah senjata ajaibnya yang biasa. Orang ini tiba-tiba berjalan melewatinya tanpa sepengetahuannya, mengambil senjata ajaibnya, dan berbalik hendak menebas Fang Xing. Jika pedang ini menusukku, biksu yang pendek dan gemuk itu tercengang, dengan ketakutan di matanya. Di belakangku. Tetapi pada saat ini, Fang Xing merasakan angin kencang datang dari belakang, dan dia terkejut. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, 2 sayap emas yang berkilauan muncul di belakangnya, mengganggu kehampaan, dan pada saat yang sama, tubuhnya melesat maju. Gerakan yang tiba-tiba itu hanya menghindari pedang ajaib berwarna merah tua, kemudian dia berbalik dan mengayunkan tongkatnya ke belakang, menghantam pedang merah itu. Rusak. Fang Xing menggeram, berpikir bahwa jika dia memukulnya, lawannya pasti akan menderita patah tulang dan tusukan pisau. Semua orang di keluarganya tahu bisnisnya sendiri. Fang Xing memiliki kekuatan yang luar biasa dan belum pernah bertemu siapapun dari generasinya yang dapat melawannya. Dengan suara klang, tongkat dan pedang saling beradu, dan suara dering emas terdengar keras. Hembusan angin bertiup ke segala arah. Keempat kultivator Sensan yang menjaga kereta bahkan tidak dapat berdiri tegak dan mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, kereta hitam itu telah mundur perlahan ke kejauhan di bawah kendali Raja Jahat Dapeng si Rubah Tua. Dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan dengan monster kecil seperti Fang Xing. Ledakan. Dengan tabrakan ini, senjata ajaib berwarna merah tua itu benar-benar hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan seperti kupu-kupu merah yang berjadewa kemana-mana. Perampok berbaju biru itu menjerit dan terlempar ke belakang, tangannya terus-menerus bergetar. Suara desisan udara dingin terdengar dari balik topengnya. Sangat kuat. Begitu ganas. Fang Xing dan perampok berpakaian biru sama-sama terkejut dan diam-diam saling memuji. Bagi Fang Xing, belum lagi ia benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, setidaknya sejak ia bertemu Bai Qianzhang dan berlatih sama di True Fire dalam diagram pemenggalan kepala, tubuhnya menjadi kuat, jiwanya jernih, dan fondasinya sangat kokoh. Dapat dikatakan bahwa kultivasi pembangunan fondasi tingkat kedua menghabiskan lebih banyak sumber daya daripada kultivator pembangunan fondasi tingkat menengah lainnya. Sepanjang perjalanan, ia tidak pernah bertemu lawan dengan level yang sama. Patah yang dia katakan tadi tidak hanya mengacu pada patahnya senjata ajaib, tetapi dia juga berpikir bahwa lengan biksu berjubah hijau itu juga akan patah. Namun, dia tidak menyangka bahwa perampok berbaju biru yang tampak begitu acuh tak acuh itu benar-benar dapat menahan serangannya. Hal ini cukup langka. Namun bagi perampok berbaju biru, hal itu bahkan lebih mengejutkan. Ia jelas telah menderita kerugian setelah serangan itu, yang jauh di luar dugaannya. Datang lagi. Perampok berbaju biru itu tertegun sejenak, dan tampak tidak yakin. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Fang Xing ke arah yang berlawanan. Saat dia bergegas, dia mencubit segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, sedikit petir berkumpul di depannya, dan berubah menjadi bentuk burung guntur yang besar, yang sangat mirip dengan aslinya. Ia membuka paruhnya yang tajam dan memuntahkan api petir dengan suhu yang mencengangkan ke arahnya. Hei, apakah kau pikir aku takut padamu?
Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing juga menjadi tertarik. Jika perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak terlalu besar, dia mungkin akan langsung memikirkan beberapa trik dan tidak akan bertarung secara langsung. Namun, ketika dia secara tidak sengaja bertemu seseorang dengan level kultivasi yang sama dan kekuatannya tidak jauh berbeda darinya, dia juga menjadi kompetitif. Dia meraung dan bergegas, ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki perampok berwajah hijau ini sehingga mampu mengambil tongkatnya tanpa terluka. Wus-wus. Kedua pria itu berlari ke arah satu sama lain pada saat yang sama. Fang Xing mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya ke burung guntur. Ledakan. Petir menyambar di udara, suhu meningkat tajam, dan lapisan-lapisan hembusan angin yang tak terlihat menyapu ke segala arah, meniupkan batu-batu dan pasir. Keempat kultivator Sensan benar-benar tercengang. Mereka saling memandang dan menelan ludah dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa berbeda dengan apa yang saya bayangkan? Kedua perampok itu malah mulai berkelahi, dan mereka mengabaikannya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan kedua orang ini. Mereka hanya berpikir untuk menangkap Fang Xiaojiu dari gunung salju besar dan mengirimnya ke Master Huangfu sebagai imbalan atas hadiah. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa konyolnya ide ini. Bisakah mereka berempat benar-benar mengalahkan monster kecil dari gunung salju besar ini dengan menggabungkan kekuatan? Kalian harus tahu bahwa alasan mereka ingin menangkap Fang Xiaojiu adalah karena mereka pikir dia mudah diganggu. Orang yang awalnya ingin ditangkap oleh pendeta Tao dari keluarga Huangfu adalah penjahat yang keempat meridiannya terputus saat pertama kali memasuki Suanyu. Awalnya, dia mengira itu adalah Fang Xing, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah kesalahpahaman. Ternyata murid dari gunung salju besar ini sengaja menciptakan kebingungan dan menyamar sebagai orang lain. Tentu saja, surat permohonan itu jatuh pada Fang Xiaojiu lagi. Singkatnya, siapapun yang menangkapnya atau Fang Xing dapat pergi ke keluarga Huangfu untuk mengambil hadiah. Orang yang bernama Fang Xing dikatakan sangat kejam. Keluarga Huangfu mengirim 3 kelompok ahli tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Para kultivator tidak berani memprovokasi dia, jadi mereka mengalihkan perhatian mereka ke Fang Xiaojiu. Memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, murid dari gunung salju besar ini seharusnya lebih mudah dihadapi, bukan? Lagi pula, meskipun orang ini memiliki kemampuan untuk memotong 4 meridian, konon ia melakukannya dengan bantuan senjata misterius, jadi kekuatannya terbatas. Tetapi baru pada saat inilah mereka tiba-tiba menyadari bahwa murid gunung salju besar yang bernama Fang Xiaojiu ini tidak lebih buruk dari Fang Xing. Keempat pendeta itu merasa tenggorokannya kering dan mereka mulai merasa gugup yang tak dapat dijelaskan. Namun, Fang Xing telah bertarung dengan perampok berpakaian biru selama puluhan gerakan saat ini, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Fang Xing merasa bahwa sosok pihak lain itu seringan perih, dan tampaknya sejalan dengan angka-angka misterius Dao besar, yang merupakan tingkat keterampilan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa dia menggunakan 180.000 pedangnya, sulit baginya untuk menangkap sosoknya untuk sementara waktu. Perampok berpakaian biru itu merasa bahwa Fang Xing memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat menakutkan. Belum lagi pertarungan langsung dengannya, bahkan jika senjata mereka hanya saling bergesekan, dia akan menderita kerugian besar. Dalam keadaan ini, keduanya tegang. Tampaknya tidak seorang pun menduga akan bertemu dengan orang yang begitu berkuasa saat terjadi perampokan atau kecelakaan mobil. Aku tidak menyangka ada orang seperti itu di wilayah Chu. Mungkinkah dia diam-diam dikultivasikan oleh keluarga Huangfu? Perampok berbaju biru itu terkejut, tetapi dia tidak berani meremehkannya. Tiba-tiba dia menunjukkan kekurangannya dan menyapu mundur lebih dari 10 kaki. Kedua telapak tangannya yang ramping melayang di udara. Tampaknya dalam sekejap, kedua tangannya bekerja sama untuk menggambar 3 jimat. Setiap jimat berkelebat di udara. Ketika ketiga jimat itu selesai, setetes air biru muncul di ujung jarinya. Itu sangat jernih, tetapi tampaknya memiliki misteri yang tak ada habisnya. Teknik pengendalian air 3 kehidupan. Perampok biru itu memegang setetes air di ujung jarinya dan mengarahkannya ke Fang Xing, seolah-olah dia hendak memuntahkannya. Hati Fang Xing juga terkejut. Dia sudah melihat bahwa lawannya sedang menunjukkan kekuatan magis. Dia langsung terkejut dan tidak berani meremehkannya. Dia membuang tombak perunggu berkaki satu itu dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, menggerakkannya seperti mendorong kincir. Aura yang sangat menakutkan di sekelilingnya melonjak, dan satu emas dan satu tinta berputar di sekelilingnya. Dia akan menggunakan batu giling yin yang untuk menghancurkan kekuatan magis lawan dengan kekuatan magisnya. Pergi-pergi. Melihat kedua perampok itu mulai berkelahi terlebih dahulu, dan dari kelihatannya, jelas bahwa mereka ingin menggunakan mantra terkuat mereka untuk bertarung satu sama lain pada saat yang sama, hati 4 kultivator Sensan menjadi terangkat. Tiba-tiba,
Taois pendek dan gemuk di antara keempat kultivator itu berteriak, dan menjadi yang pertama melepaskan lengan dan kakinya yang pendek dan melarikan diri. 3 kultivator Sensan lainnya juga segera menanggapi dan mengikuti dari belakang. Kalian tetaplah di Gunung Suci, dan kalian tidak boleh turun. Saat biksu bermata elang itu melarikan diri, dia tidak lupa berteriak kepada pengikut alam spiritual di Gunung Suci, memerintahkan mereka untuk tidak turun gunung. Gunung Suci itu diselimuti lingkaran sihir, mirip dengan jembatan batu kecil. Jalan menuju ke atas gunung itu dapat diakses oleh para kultivator spiritual tetapi tidak oleh para kultivator pembangun fondasi. Praktik keempat kultivator pembangun fondasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan praktik leluhur tua Jin Guang. Mereka semua membantu mengurangi jumlah pesaing bagi murid-murid mereka sendiri. Selama kelompok murid spiritual dinamis itu tidak turun gunung, kedua perampok ini tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka tidak peduli seberapa kejamnya mereka. Xuan Yu memiliki aturannya sendiri untuk melindungi mereka. Terlebih lagi, betapapun kejamnya kedua perampok pembangun fondasi ini, jika mereka tetap berada di tepi gunung dan tidak mau pergi, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada para pengikut spiritual di gunung tersebut, karena di setiap gunung suci, terdapat sesuatu yang mirip dengan altar yang dapat memindahkan para kultivator keluar dari Xuan Yu. Oleh karena itu, bagi keempat kultivator Gunung Dewa, merekalah yang paling terancam saat ini. Selama mereka bisa lolos, tidak akan ada masalah di masa mendatang. Namun, Fang Xing yang sedang menatap perampok berpakaian biru itu, ragu-ragu saat melihat si Xiu melarikan diri. Meskipun dia menyadari bahwa perampok berpakaian biru adalah musuh yang tangguh yang belum pernah dia lihat dalam hidupnya, dia berpikir dalam hati bahwa jika dia menggunakan batu giling yin yang, dia akan memiliki keyakinan dalam mengalahkan musuh. Namun, batu giling yin yang adalah kekuatan magis, dan terlalu menegangkan baginya untuk menggunakannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Meskipun akan sangat kuat setelah menggunakannya, dia tidak akan memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa, dan hampir seperti orang yang tidak berguna. Kalau ini adalah musuh hidup dan mati, tidak ada salahnya bertarung seperti ini. Tapi, dengan situasi seperti ini, Fang Xing melihat bahwa perampok berbaju biru itu juga sedang melatih keterampilan mendalamnya tetapi belum melepaskannya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia memiliki kekhawatiran yang sama seperti dirinya, jadi dia tertawa dan berkata, "Hei, orang tua, menurutmu siapa yang akan menang jika kita bertarung seperti ini?" Mata di lubang topeng perampok berpakaian biru itu juga berputar 2 kali, berdeham, dan berkata, "Kurasa ini akan menjadi situasi yang kalah-kalah." Fang Xing tersenyum dan berkata, "Silakan saja. Tidakkah menurutmu akan terlalu bodoh jika kita berdua menderita kekalahan dalam pertarungan tetapi membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kita?" Perampok berbaju biru itu berkata, "Itu memang agak bodoh." Fang berkata, "Lalu apakah kamu dianggap yang kedua?" Perampok berbaju biru itu sangat marah dan berkata, Saya sangat pintar, bagaimana mungkin saya bisa bodoh?" Fang berkata, "Aku juga bukan yang kedua, jadi mari kita kumpulkan kekuatan sihir kita, oke?" Perampok berpakaian biru itu berkata, "Baiklah." Keduanya setuju, tetapi setelah menunggu lama, mereka masih tidak melihat pihak lain mencabut kekuatan sihirnya. Fang Xing agak tidak puas dan berkata, "Kamu orang jahat dan tidak punya integritas. Bukankah kamu bilang akan mengambil kembali kekuatan gaibmu?" Perampok berbaju biru itu berkata, "Aku hanya ingin kau mengambil kembali kekuatan sihirmu terlebih dahulu, kan? Fang Xingdao, kamu menggunakan kekuatan sihirmu terlebih dahulu, jadi kamu harus mengambilnya kembali terlebih dahulu." Perampok berbaju biru itu berkata, "Aku menggunakan kekuatan sihirku terlebih dahulu karena kau terlalu ganas. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi sebaiknya kau mengambilnya kembali terlebih dahulu." Fang Xing terdiam. Ia berkata, "Ini juga membuang-buang energi spiritual. Lagi pula, keempat orang menyebalkan itu hampir tak terlihat. Jangan saling bertarung. Mari bersikap realistis. Hitung 1, 2, 3, dan tarik kembali kekuatan sihir kita pada saat yang bersamaan. Bagaimana menurutmu?" Perampok berbaju biru berkata cara ini bisa. Keduanya saling menatap, dan Fang Xing mulai berteriak 1, 2, 3. Ketika sampai pada angka 3, mereka berdua menarik kembali kekuatan sihir mereka pada saat yang sama, dan dalam sekejap mereka masing-masing melarikan diri sejauh 100 kaki, takut pihak lain akan menipu dan berkomplot melawan mereka. Namun, ketika mereka menemukan bahwa pihak lain tidak menipu, mereka merasa lega. Fang Xing melihat ke arah di mana keempat biksu itu melarikan diri dan berteriak, "Masing-masing 2." Perampok berbaju biru itu mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, ini adil." Karena keduanya telah membuat kesepakatan, mereka masing-masing mengejar 4 penggarap gunung ilahi yang melarikan diri. Salah satu dari mereka memiliki 180.000 sayap pedang di tubuhnya, dan yang lainnya menginjak burung guntur, keduanya bisa terbang di ketinggian rendah. Namun,
4 penggarap gunung ilahi berada dalam masalah besar, dan segera dijemput oleh masing-masing dari mereka. Setelah saling memandang, mereka merasakan simpati satu sama lain, dan pergi untuk merampok barang-barang mereka sendiri. Cepat, serahkan semua ramuan dan buah spiritual yang kau peroleh di Suanyu. Fang Xing berteriak keras, memerintahkan 2 biksu yang ditangkapnya untuk menyerahkan harta mereka. Kedua kultivator pembangun fondasi itu saling memandang, merasa sangat tidak berdaya. Mereka telah jatuh ke tangan pihak lain, jadi apalagi yang bisa mereka katakan. Bahkan jika mereka tidak ingin menyerahkannya, Fang Xing punya banyak cara untuk memaksa mereka menyerahkannya. Singkatnya, kedua kultivator ini seperti domba kecil yang dikuliti di tangan Fang Xing, menunggu untuk dimasukkan ke dalam panci. Butuh waktu kurang dari sebatang dupa untuk memeras semua barang dari mereka. Panggil semua murid yang memasuki Gunung Suci dan minta mereka menunjukkan kepadaku apa yang baru saja mereka peroleh. Fang Xing berteriak pada 2 orang pembudidaya pondasi. Kedua biksu pembangun fondasi itu saling berpandangan dengan bingung, tidak mampu mengungkapkan kepedihan mereka. Hei, kau tidak mau mendengarkan, kan? Fang Xing menjadi marah, berbalik dan berteriak ke arah Panji Wanling yang tidak jauh dari sana. Si jahat tua, bisakah kau meminjamkanku sebagian kekuatanmu? Raja jahat Peng Agung bekerja sama dengan cukup baik. Sambil tertawa kecil, asap hitam mengepul. Dari asap hitam itu, muncul 4 hingga 5 hingga 8 roh jahat yang menakutkan. Ada seekor burung raksasa dengan sayap patah, dan seekor ular ibel dengan kepala terpenggal. Mereka mengelilingi kedua pembudidaya pembangun fondasi itu seperti gunung kecil. Aura ganas di tubuh mereka membuat orang gemetar ketakutan, seolah-olah mereka akan melahap mereka berdua di detik berikutnya. Jangan basmi kami. Kedua biksu pembangun fondasi itu ketakutan, lalu buru-buru berteriak kepada para pengikut alam lindong yang ada di dalam Gunung Suci, memanggil mereka keluar. Mereka adalah kultivator pembangun fondasi, dan status mereka di sekte atau keluarga itu luar biasa. Para pengikut alam gerakan spiritual di Gunung Suci tentu saja tidak berani untuk tidak patuh. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mereka akhirnya keluar dan dengan patuh menyerahkan obat spiritual yang baru saja mereka kumpulkan. Fang Xing sangat gembira. Terlepas dari apakah itu baik atau buruk, dia memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Para pengikut kedua sekte ini semuanya memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka, tanpa cara untuk mengatakan apapun. Secara logika, mereka ditemani oleh para kultivator di alam pendirian yayasan, yang seperti pelindung jalan, hanya untuk menindas orang lain. Biasanya, mereka akan menghalangi jalan menuju Gunung Ilahi atau merampok orang lain, yang akan sangat bermanfaat. Namun sekarang, hanya karena kehadiran para kultivator pendirian yayasan, mereka disandera, dan kesempatan yang seharusnya bisa dipertahankan telah hilang. Fang Xing juga tidak sopan kepada mereka. Tindakan para orang menyebalkan ini sebenarnya tidak berbeda dengan tindakan Patriark Jin Guang. Mereka semua ingin menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengganggu aturan Xuan Yu. Meskipun Xuan Yu mengizinkan semua murid alam lindung untuk memasuki area ini, mereka bersikeras menghalangi jalan masuk ke gunung dan tidak membiarkan kultivator lain masuk. Mereka sangat sombong, tetapi ketika mereka bertemu Fang Xing, mereka menembak kaki mereka sendiri. Setelah menyelesaikan misinya, Fang Xing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan pergi ke perampok berpakaian biru untuk menonton kesenangan itu. Namun, kedua biksu yang ditangkap oleh perampok berpakaian hijau saat ini sedang meletakkan semua obat-obatan spiritual yang diperoleh oleh kedua garis keturunan mereka dengan wajah sedih. Tanah penuh dengan obat-obatan itu, sehingga para perampok berpakaian hijau dapat memilih. Para perampok berpakaian hijau itu juga sangat serius, memegang buku giok yang menguning di tangan kiri mereka, dan dengan cepat membandingkan gambar dan teks di dalamnya. Setelah melihat satu persatu, mereka membuangnya ke samping, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Rumput bintang, 9 daun dan 1 bunga, berwarna ungu muda, dengan pola seperti awan pada batangnya dan akar seperti naga. Dia terus menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan sambil bergumam, dia menyingkirkan ramuan spiritual yang dipilihnya. Tampaknya dia sangat pemilih, dan dia bahkan tidak melihat beberapa hal yang bahkan Fang Xing idamkan, dan membuangnya begitu saja. Tampaknya dia melakukan keributan besar hanya untuk memilih rumput bintang yang ingin dia temukan dari semua ramuan spiritual ini. Yang ini. Tiba-tiba, perampok berpakaian hijau itu melihat ramuan spiritual yang lembut. Matanya berbinar dan dia mengambilnya dengan hati-hati. Dia memegangnya di depannya dan melihatnya dengan saksama. Ramuan spiritual ini agak mirip dengan rumput bintang legendaris, yang membuatnya ragu sejenak. Ini rumput kuncir, bukan rumput bintang yang kamu cari. Fang Xing datang dan berjongkok. Melihat dia ragu-ragu, dia menyela. Perampok berbaju biru itu terkejut. Melihatnya begitu dekat, dia bergerak ke samping dengan tidak wajar dan berkata,
rumput bintang adalah obat spiritual yang telah punah di benua Tianyuan selama puluhan ribu tahun. Obat ini memiliki efek pengobatan yang ajaib. Beberapa resep pil kuno membutuhkannya. Obat ini adalah obat spiritual yang paling disesalkan yang telah punah dalam sejarah kultivasi. Hanya ada beberapa orang di seluruh benua Tianyuan yang mengetahuinya. Bagaimana Anda bisa mengenalinya? Meskipun saya tidak mengetahuinya, saya tahu rumput ekor kuda. Akarnya manis. Cobalah. Fang Xing menatap perampok berpakaian biru itu dengan tatapan penuh penghinaan seolah-olah dia seorang yang buta huruf. Dia tidak dapat menahan tawa saat ini. Apa yang dipegang oleh perampok berpakaian hijau itu sama sekali bukan obat. Itu hanyalah rumput liar yang disebut rumput ekor nangui. Rumput itu sangat umum di wilayah barat Laut Chu dan ada di mana-mana di pegunungan. Anak-anak desa sering memetik rimpangnya dan mengunyahnya sebagai permen. Dia telah memakan banyak rumput itu di lembah Guiyan ketika dia masih kecil. Dia mengenalinya sekilas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk ke samping. Perampok berpakaian biru itu tentu saja tidak memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mencicipinya, tetapi setelah mengidentifikasinya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dia merasa bahwa itu memang agak berbeda dari rumput bintang yang dia cari, jadi dia mengesampingkannya dan terus membandingkannya dengan obat-obatan spiritual lainnya. Fang Xing melihatnya sebentar, tetapi menjadi tidak sabar. Dia menepuk bahunya dan berkata, "Kamu tidak perlu mencarinya. Tidak ada rumput bintang di sini. Lihat." Sambil berbicara, dia mengambil ramuan spiritual yang tersisa satu persatu dan melambaikannya di depan perampok berpakaian hijau yang ini adalah bunga lonceng ungu, yang manis dan pahit di alam dan dapat membersihkan kulit. Yang ini adalah tanaman merambat ular hijau, yang sangat beracun tetapi dapat menghalangi ki dan darah. Yang ini. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, dia telah menghitung setiap ramuan spiritual dan membuangnya ke samping saat dia menghitungnya, dengan sangat jelas. Perampok berbaju biru itu tertegun sejenak, lalu setelah beberapa saat berkata, "Aku tidak tahu kalau kamu jenius dalam bidang alkimia." Fang Xing mengangguk dengan bangga dan berkata, "Tentu saja. Tidak banyak obat spiritual di dunia ini yang tidak kuketahui. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi?" Perampok berbaju biru itu semakin bingung. Aliansi. Ada puluhan juta obat ajaib di dunia, semuanya memiliki efek yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui semuanya, Anda harus memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang alkimia. Fang Xing secara alami bukanlah seorang jenius dalam bidang alkimia. Ia hanya memiliki cermin dewa dan ibel yin yang memungkinkannya untuk mengenali nama dan khasiat ramuan biasa dalam sekejap. Akan tetapi, akan baik-baik saja jika Tuan Fang tidak berbicara, tetapi begitu ia membuka mulutnya, ia membuat takut Tuan yang memiliki asal-usul misterius ini, yang juga membuat Fang Xing sangat bangga. Sementara pihak lain masih linglung, Fang Xing secara alami mengusulkan untuk membentuk aliansi dengannya. Perampok berbaju biru itu tertegun sejenak sebelum bertanya, "Mengapa aku harus bersekutu denganmu?" Fang Xing terkekeh dan berkata, "Berdasarkan kemampuanku, mengapa aku tidak bisa membentuk aliansi denganmu?" Perampok berbaju biru itu tertawa dan berkata, "Kau memang sangat kuat, tapi tidak perlu bagiku untuk bersekutu denganmu, kan?" Fang Xing tidak terganggu. Dia tersenyum dan berkata, "Dari penampilanmu, sepertinya kamu sedang mencari rumput bintang, kan?" Perampok berpakaian hijau itu mengangguk dan berkata, "Ya, bukan hanya rumput bintang. Aku sedang mencari 3 obat spiritual yang sudah lama punah. Di Suanyu, ada banyak obat spiritual yang sudah punah di benua Tianyuan. Kali ini, aku datang untuk mencoba peruntunganku." Fang Xingdao berkata, "Siapa di antara mereka yang memasuki tanah misterius ini yang tidak seperti belalang? Kemanapun mereka lewat, tidak ada rumput yang tumbuh. Kau datang sangat terlambat. Jika kau ingin menemukan ketiga ramuan ini, kau harus merampok semua orang, kan? Dengan kecepatanmu yang seperti kura-kura, berapa lama waktu yang kau perlukan untuk mencari semuanya? Akan berbeda jika kau membentuk aliansi denganku. Aku jamin kecepatanmu akan meningkat 10 kali lipat." Perampok berpakaian biru itu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Fang Xing menggodanya, "Aku ahli dalam perampokan. Dengan kemampuan kita, mungkin tidak banyak tempat di Suanyu yang tidak bisa kita rampok. Dan dengan adanya aku di sini, kecepatanmu dalam mengidentifikasi tanaman obat spiritual akan meningkat pesat. Perjalanan ini akan menghemat banyak masalah. Bukankah kemungkinan menemukan ketiga tanaman obat spiritual itu akan meningkat pesat?" Di akhir pidatonya, dia menatap perampok berpakaian biru itu dengan penuh kegembiraan. Ternyata ia pun mempunyai pertimbangan tersendiri dan tertarik dengan kepiawaian perampok berbaju biru itu. Di wilayah misterius ini, ada banyak sekali peluang, tetapi juga banyak krisis. Pada dasarnya, semua orang akan mencari sekutu. Beberapa orang telah membentuk aliansi sebelum memasuki wilayah misterius, seperti garis keturunan Gunung Salju Besar, atau teratai Yuan Sheng dan Jin Fu dari garis keturunan leluhur cahaya emas.
Ada juga beberapa orang yang telah membentuk aliansi setelah memasuki wilayah misterius, seperti 4 kultivator di bawah Gunung Suci. Meskipun Fang Xing sangat kuat, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dirinya tak terkalahkan di dunia misterius ini. Sebenarnya, dia memiliki beberapa bahaya tersembunyi. Tuan muda yang menyebalkan dari keluarga Huangfu telah mengancam untuk menangkap dan membasminya, yang telah mendorongnya ke garis depan. Sekarang dia masih berada di pinggiran domain Xuanyu, di mana para kultivator langka dan dia masih bisa mengatasinya. Namun setelah masuk lebih dalam ke domain Xuanyu, semua jenius pembangun fondasi Nanzan akan berkumpul bersama, dan jumlah mereka akan seperti segerombolan ikan mas yang menyeberangi sungai, jadi dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memiliki sekutu dengan kekuatan yang cukup. Tepat pada saat kritis ini, seorang perampok berpakaian biru datang ke pintu. Pria ini sangat cakap, dan tidak mungkin dia bisa menangkapnya bahkan jika dia tidak menggunakan roda penggiling yin yang. Namun melihat penampilannya, sepertinya dia hanya tertarik pada ramuan tertentu dan mengabaikan yang lain. Bukankah ini sekutu terbaik yang dikirim oleh dewa? Kita harus menarik mereka ke faksi kita sendiri. Justru berdasarkan pertimbangan inilah ia menggunakan kata-katanya yang fasih dan tidak pernah lelah membujuk orang lain. Meski jelas sikapnya bermaksud menyesatkan, namun ucapannya masuk akal dan perampok berbaju biru itu sungguh tersentuh. Bukan hal yang mustahil untuk membentuk aliansi. Jika kamu bisa membantuku menemukan 3 ramuan spiritual itu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Perampok berpakaian biru itu berbicara dengan sangat serius, dan tampaknya dia sangat menghargai ketiga ramuan spiritual itu. Fang Xing terkekeh dan berkata, itu hanya hal kecil. Bagaimana kalau 3 ramuan spiritual itu menjadi milikmu dan sisanya menjadi milikku? Perampok berpakaian biru itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Obat-obatan spiritual lainnya tidak berguna bagiku. Tapi, aliansi macam apa yang kita bentuk? Apakah kita hanya bergabung untuk merampok atau apakah kita bersekongkol untuk merebut kesempatan ini di alam misterius? Fang Xing terkekeh dan berkata, kalau ada perkelahian, kita bertarung bersama. Kalau ada domba gemuk, kita basmi bersama, dan kita bagi hasilnya sama rata, bagaimana? Jarang sekali bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Dia benar-benar tergoda dan bahkan tidak berpikir untuk memanfaatkannya. Mata di balik topeng perampok berpakaian biru itu berputar beberapa kali, dan dia tampak membiarkannya begitu saja, tetapi dia berpura-pura tenang. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, aku tidak ingin berbohong kepadamu. Ada satu hal yang harus aku perjelas terlebih dahulu. Selain mencari 3 ramuan spiritual, aku juga akan menemukan orang menyebalkan kecil bernama Fang Xing dan memberinya pelajaran. Maukah kamu membantuku? Fang Xing tertegun sejenak, dan terdiam lama sekali. Setelah memperhatikan perampok berpakaian biru itu lebih dekat, dia mendapati bahwa aura dan sosoknya tidak dikenalnya, dan dia jelas bukan seorang kenalan. Jika memang begitu, mengapa orang ini harus memberiku pelajaran? Dia merampok barang-barangmu. Fang Xing bertanya dengan hati-hati. Perampok berbaju biru itu tersenyum dan berkata, sekalipun Fang Xing sangat cakap, bagaimana mungkin dia bisa merampokku? Jadi kamu punya dendam terhadapnya. Fang Xing menguji perampok berpakaian biru. Tidak ada kebencian, aku bahkan belum melihatnya. Perampok berbaju biru itu menghela napas dan berkata, mengapa kau terlihat seperti itu? Apa kau takut padanya? Fang Xing berkata orang bernama Fang Xing itu sangat kuat dan tampan, siapa yang bersedia memberinya pelajaran? Perampok berbaju biru itu menutup mulutnya dan tertawa sambil berkata, apakah dia sebaik yang kamu katakan? Fang Xing mengangguk dengan percaya diri dan berkata, ya, itu lebih baik dari apa yang aku katakan. Perampok berbaju biru itu mengangguk dan berkata, lupakan saja, aku akan lihat nanti. Kalau memang benar-benar sebaik yang kau katakan, aku akan bersikap lebih lembut. Apa hubunganmu dengan dia? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing bertanya dengan hati-hati. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diceritakan kepada orang luar, dan kamu tidak perlu bertanya. Pokoknya, aku setuju dengan aliansi ini. Perampok berbaju biru itu terkekeh dan mengangkat tangannya. Fang Xing merenung sejenak, lalu terkekeh dan menepuk tangannya 3 kali. Dia pun mengetahuinya. Karena perampok berbaju biru itu tidak dapat mengenalinya, dia mungkin juga akan mempermainkannya. Dia akan meminjam kekuatannya terlebih dahulu, lalu mengujinya secara diam-diam. Jika dia tidak menyukainya, dia akan tiba-tiba menyerang dan membasminya. Perampok berbaju biru itu tidak curiga. Setelah memberi hormat 3 kali kepada Fang Xing, dia membuat aliansi, bertukar nama, dan membahas rincian kerjasama. Fang Xing tentu saja tidak akan mengungkapkan nama aslinya, dan hanya mengatakan bahwa dia adalah Fang Xiaojiu, seorang murid gunung salju besar. Ketika perampok berpakaian biru itu mengucapkan namanya,
dia tersenyum kecil dan berkata, apa yang ada di dalam air? Fang Xing terkejut dan bertanya, kodok. Perampok berbaju biru itu terdiam sejenak, lalu bertanya, selain kodok, apa lagi yang ada? Mata Fang Xing berbinar kura-kura. Perampok berbaju biru itu terdiam, menggertakkan giginya dan berkata, di airmu hanya ada kodok dan kura-kura, tapi tidak ada ikan. Fang Xing merasa bosan cek, ternyata itu ikan loah, kukira itu sesuatu yang menarik. Perampok berbaju biru itu langsung menyesali aliansinya dan berkata sambil menggertakkan giginya Xiao Yu. Namaku Xiao Yu. Fang Xing berkata baiklah loah, ayo berangkat. Perampok berpakaian hijau itu mengepalkan tangannya begitu keras hingga menimbulkan suara gemerincing, bertanya-tanya mengapa dia tidak menggunakan kekuatan sihir yang baru saja digunakannya. Setelah berhasil membentuk aliansi dengan para perampok berpakaian biru, sisa perjalanan secara alami menjadi jauh lebih mudah. Bendera besar di kereta merupakan simbol yang paling mungkin mengundang kebencian. Semua orang jenius yang ditemui Fang Xing di sepanjang jalan, yang memiliki sedikit kekuatan, menjadi tamak saat melihat kereta lewat. Mereka akan terprovokasi hampir setiap 10 mil. Sedangkan untuk semua lawan, Fang Xing hanya punya satu reaksi, yaitu menghancurkan mereka. Tidak peduli siapa mereka, dia akan mendorong mereka menjauh dan mengambil setiap kesempatan. Setiap kali merampok seorang kultivator, perampok berbaju biru itu hanya akan memeriksa apakah dia memiliki 3 ramuan spiritual yang dicarinya. Jika dia menemukannya, tidak apa-apa. Jika tidak, dia bahkan tidak akan melihatnya. Fang Xing mendapat tawaran. Dia bisa dikatakan telah menghasilkan banyak uang. Hanya dalam 3 hari, ramuan spiritual yang dirampoknya sudah cukup baginya untuk menerobos ke tingkat ketiga bangunan pondasi. Dia tersenyum lebar dan merasa bahwa tempat ini adalah surga. Bagaimanapun juga, ada beberapa masalah. Sebagian besar peluang di area luar domain misterius hanya tersedia bagi para pengikut alam gerakan spiritual. Oleh karena itu, Fang Xing dan para perampok berpakaian biru hanya dapat menangkap beberapa penjaga alam pembentukan fondasi yang tidak dapat memasuki Gunung Ilahi, dan kemudian mengancam nyawa mereka sebelum mereka dapat merampok para pengikut alam gerakan spiritual tersebut. Hasil dari pendekatan ini adalah bahwa para kultivator tanpa penjaga beruntung, sementara mereka yang memiliki penjaga tidak beruntung. Karena lapisan formasi besar yang menutupinya, bahkan ketika melihat bulan di Suanyu, ada sedikit rasa darah. Malam di sini bahkan lebih sunyi. Hanya sesekali, akan ada lolongan zombie atau tawa jahat yang datang dari gunung dan lembah suci. Teriakan semacam ini mungkin sangat menakutkan bagi orang biasa, tetapi bagi orang-orang seperti itu tidak ada bedanya dengan kicauan serangga. Kekuatan menentukan keberanian. Jika zombie biasa bertemu dengan orang biasa, mereka dapat menghancurkan desa atau membantai kota. Namun, bagi Fang Xing saat ini, membasmi sarang zombie tidak jauh lebih sulit daripada menyentuh sarang telur burung. Tentu saja, tidak akan ada rasa takut. Di bawah batu hijau, kereta hitam itu berhenti di bawah pohon tua. Pohon ini awalnya adalah pohon mati di Juyao Ridge, dan sudah tidak bernyawa selama entah berapa tahun. Namun dengan kedatangan Suanyu, pohon itu tiba-tiba tumbuh kembali, dan bahkan menumbuhkan beberapa daun. Bunga putih pucat juga tumbuh di ujung cabang, yang tampak sangat ajaib. Di bawah pohon tua itu, perampok berpakaian hijau itu berkonsentrasi pada pernapasannya. Di dalam kereta, Cuci baru saja mendengarkan Raja Jahat Dapeng membual sebentar tentang bagaimana ia bepergian melintasi 4 negara bagian ketika ia masih muda, dan kemudian ia tertidur dengan puas. Selama periode waktu ini, luka-lukanya telah banyak membaik. Pertama, Fang Xing telah merampok banyak ramuan penyembuh, yang sangat bermanfaat bagi luka-lukanya. Kedua, perampok berpakaian biru itu ternyata adalah orang dengan pencapaian mendalam dalam pengobatan, dan ia mengobatinya. Di lingkungan yang tenang ini, Fang Xing bersembunyi di sebuah gua batu. Sebuah lingkaran sihir didirikan di pintu masuk gua. Wajahnya serius. Di depannya ada lusinan jenis obat spiritual. Ada beberapa tumpukan, ditumpuk secara acak seperti daun sayuran. Di depan obat-obatan spiritual, ada 3 pil merah tua bundar yang diletakkan di atas piring batu kecil. Itu adalah pil suci darah naga yang diambil dari pengadilan Raja Chu. Ayo cepat dan tingkatkan kultivasi kita. Orang menyebalkan cengeng ini tidak mudah dihadapi. Fang Xing berpikir dalam hati, sambil melirik cincin gua di jarinya sambil tersenyum licik. Ternyata dia bukan orang yang jujur. Setelah mendengar bahwa perampok berpakaian hijau ingin memberinya pelajaran, dia memperhatikan selama kerja sama. Sambil merampok para kultivator, dia juga mencari ramuan samadi yang dicari perampok berpakaian hijau. Dengan kemampuan Yin Yang, dewa dan cermin ibelnya, dia jauh lebih cepat dalam mencari daripada perampok berpakaian hijau. Dewa memberi pahala kepada mereka yang bekerja keras, dan dia benar-benar menemukannya. Namun setelah menemukannya, dia tidak mempublikasikannya, melainkan menyembunyikannya secara diam-diam.
Tujuannya sederhana. Pertama, ia harus mengamati dengan saksama untuk mengetahui dendam apa yang dimiliki perampok berpakaian hijau itu terhadapnya. Jika benar-benar ada dendam yang tidak dapat didamaikan, maka obat spiritual ini akan hancur dan tidak dapat diberikan kepadanya. Kedua, meskipun perampok berpakaian hijau ini kuat, ia mungkin tidak patuh. Bila perlu, jika ia ingin melawannya, ia dapat menggunakan obat spiritual ini untuk mengancamnya. Untuk saat ini, dia bersiap untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Bagaimanapun, meskipun dia telah mencapai tahap pembentukan fondasi dan kultivasinya tidak lagi sebesar saat dia berada di tahap spiritual, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara setiap tingkat. Namun, kekuatannya mirip dengan perampok berwajah hijau, tidak jauh lebih tinggi. Jika dia dapat meningkatkan kultivasinya satu tingkat lagi, itu akan sangat membantu. Paling tidak, setelah tingkat kultivasimu meningkat ke tingkat ini, kekuatan spiritualmu akan meningkat pesat. Setelah kamu menggunakan batu giling yin yang, kamu akan mampu mempertahankan lebih banyak kekuatan spiritual dan menggunakannya sebagai kesempatan agar kamu tidak bergantung pada belas kasihan orang lain. Selama kurun waktu ini, ia akan menyisihkan sekitar 2 jam setiap hari untuk menelan sejumlah besar obat spiritual dan mengolah kultivasinya. Setelah mengumpulkan kurun waktu ini, ia kini telah mencapai tahap tengah dari bangunan fondasi tingkat kedua. Ia berencana untuk menggunakan sebagian obat spiritual yang dirampoknya hari ini, ditambah 3 pil suci darah naga yang diambilnya dari Istana Raja Chu, untuk memadatkan tingkat ketiga Menara Tao sekaligus. Menatap ramuan dan 3 pil darah naga suci di depannya, Fang Xing memusatkan pikirannya ke dalamnya dan bernapas masuk dan keluar perlahan-lahan. Pil darah naga suci ini dibuat dari resep rahasia Istana Raja Chu dan sangat berharga. Meskipun sumber daya yang dihabiskannya dalam terobosannya dari tahap kedua pembangunan fondasi ke tahap ketiga sangat mengkhawatirkan, ketiga pil darah naga suci ini menebus kerugian yang besar. Selain itu, ramuan yang telah dijarahnya dalam beberapa hari terakhir, meskipun khasiat obatnya tidak tinggi dan semuanya berusia sekitar 1000 tahun, jumlahnya banyak, jadi seharusnya tidak ada masalah. Wah, aku makin mirip kelinci. Sayuran dan lobak ini benar-benar mengkhawatirkan. Fang Xing mengeraskan hatinya, memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk beberapa teguk anggur spiritual, lalu mengambil segenggam ramuan spiritual dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan suara berderak. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam, dan ada yang sepat, campuran dari semua jenis rasa, yang sangat menyegarkan. Khasiat obat dari ramuan tersebut juga sangat bervariasi, ada yang dapat mengubah ki, ada yang dapat mendetoksifikasi, dan ada yang dapat memperpanjang hidup. Fang Xing tidak peduli dengan semua itu, dan memilih semua yang dapat memberikan efek pada kultivasinya. Setelah ramuan itu masuk ke perutnya, ia mulai berlatih sutra Tai Sang Hua Ling untuk memurnikannya. Esensi yang melonjak mulai mengisi 8 meridiannya yang luar biasa, dan ia memasukkannya ke dalam kultivasinya sendiri melalui metode memurnikan esensi menjadi ki. Semua proses ini sudah dikenalnya dan tidak ada kesulitan sama sekali. Setelah berlatih sutra Tai Sang Hua Ling, ia sendiri seperti kuali besar yang dapat memurnikan hampir segalanya, termasuk berbagai ramuan ini. Namun, saya tidak tahu berapa banyak alkemis tua yang akan kesal dengan metode kultivasinya yang seperti sapi mengunyah bunga peoni. Sebagian besar ramuan di wilayah misterius ini adalah bunga dan tanaman langka yang telah punah atau tidak pernah ada di benua Tianyuan. Jika ramuan ini diperoleh oleh beberapa alkemis tua dengan pencapaian mendalam dan dipelajari dengan saksama, mereka mungkin dapat menemukan beberapa resep ramuan baru. Beberapa ramuan ini, jika dapat dipindahkan ke dunia luar, dibudidayakan dengan saksama, dan diperbanyak, dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Namun, Fang Xing menelannya dengan rakus hanya untuk memurnikan energi spiritual dalam ramuan itu, yang merupakan pemborosan yang sangat mengkhawatirkan. Lagi pula, Anda bisa memurnikannya menjadi pil sebelum memakannya, jadi pemborosan akan lebih sedikit, bukan? Tentu saja, setiap orang punya nilai masing-masing di mata mereka. Para alkemis itu mungkin berpikir bahwa obat-obatan spiritual ini sangat berharga, tetapi bagi Fang Xing, itu hanyalah sayuran asam atau sepat. Jika bukan karena peningkatan kultivasiku, aku bahkan tidak akan mau memakannya. Setelah beberapa saat, Fang Xing menelan ketiga tumpukan obat spiritual itu. Dia mengeluarkan beberapa anggur spiritual dan minum beberapa teguk. Kemudian dia mengeluarkan pil suci darah naga, memasukkannya ke dalam mulutnya dengan satu jari, mengunyahnya beberapa kali, dan akhirnya merasa puas ini manis. Di matanya, secercah cahaya perlahan-lahan muncul, dan di kulitnya, tampak seolah-olah ada api yang mulai menyala. Presiden Fang menghela napas panjang, lalu menyilangkan tangannya di depan perutnya, menahan napas, dan melatih keterampilannya yang mendalam. 2 jam kemudian, Fang Xing berjalan keluar dari gua dengan puas sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya.
Melihat perampok berpakaian biru itu duduk di bawah pohon tua, menatap ke arah barat daya dengan linglung, dia duduk di dekatnya dan melingkarkan lengannya di bahunya. Apa yang sedang kau lakukan, sobat? Dengan tingkat kultivasi perampok berbaju biru, dia tentu akan menyadari Fang Xing datang ke sisinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan duduk dengan sembarangan, dan bahkan melingkarkan lengannya di bahunya seolah-olah dia sangat mengenalnya. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke samping, berbalik, dan dua lubang kecil di topeng menangis itu memperlihatkan ekspresi tersenyum. Dia berkata, apakah kamu sudah menyelesaikan latihanmu? Dalam beberapa hari terakhir, Fang Xing akan menyendiri selama 2 jam setiap malam. Dia tentu tahu tentang ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa Fang Xing sedang berlatih beberapa keterampilan yang tidak ingin diketahui orang luar, jadi dia bersikap bijaksana dan tidak bertanya lebih lanjut. Sudah berakhir. Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di langit? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing menatap ke langit ke arah yang ditujunya. Perampok berbaju biru itu tersenyum dan mengabaikannya, lalu bertanya, kita telah merampok banyak orang dalam 2 hari terakhir, tetapi kita belum menemukan keberadaan 3 ramuan spiritual itu. Apakah ini berarti metode kita salah? Kita harus memikirkan cara lain. Fang Xing langsung tertarik saat mendengar ini. Dia mengeluarkan labu dan menyesapnya. Dia berkata, kita masih harus terus merampok. Pokoknya, mereka yang telah kita rampok 2 hari ini semuanya orang menyebalkan yang punya pelindung. Para pelindung itu jelas-jelas jenius yang telah berhasil membangun fondasi mereka di bawah usia 40 tahun. Alih-alih bersaing dengan para kultivator pembangun fondasi untuk mendapatkan kesempatan, mereka malah memilih untuk menindas para kultivator alam gerakan spiritual. Mereka benar-benar orang menyebalkan dan pantas dirampok oleh kita. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan ketiga ramuan spiritual itu dapat dianggap sebagai tindakan yang adil bagi surga. Dia menjadi bersemangat saat hal itu muncul, tetapi dia membenci para pelindung yang menggunakan kultivasi mereka untuk menindas orang lain. Awalnya itu adalah kesempatan yang adil bagi para makhluk spiritual untuk bersaing satu sama lain, tetapi orang-orang ini ikut campur, dan banyak hal tidak adil terjadi begitu saja, yang merupakan hal yang paling menyebalkan. Dalam pemahamannya, para makhluk spiritual yang membawa pelindung itu sama seperti ketika dia masih kecil, dia memenangkan perkelahian dengan anak-anak nakal di kota, dan pihak lain pulang sambil menangis dan memanggil ayahnya untuk mengejarnya dengan guk-guk itu. Itu benar-benar tidak tahu malu. Meskipun mereka membawa pelindung, itu tidak berarti mereka pantas dirampok oleh kita. Perampok berpakaian hijau itu berkata bahwa tidak ada yang salah dengan pendekatan ini, dan menjelaskan sambil tersenyum ini adalah kesempatan kedua bagi peti mati misterius untuk turun dari langit. Aturan-aturan awalnya dieksplorasi secara perlahan oleh para kultivator. Ketika peti mati misterius pertama kali turun dari langit, tidak ada seorang pun di Dongsheng Shenzhou yang dapat memahami aturan-aturannya. Melihat bahwa para kultivator Jin dan tidak dapat menerobos formasi dan masuk, beberapa kultivator Yuanying dan bahkan kultivator kesengsaraan secara paksa menerobos formasi luar dan masuk. Akibatnya, sebelum mereka dapat memperoleh kesempatan apapun, mereka dihantam balik oleh formasi peti mati misterius, dan sejumlah besar dari mereka terbasmi atau terluka. Sejak saat itu, para kultivator telah mengetahui bahwa kesempatan peti mati misterius tidak dapat dipaksakan, dan setelah mengalami banyak cobaan, mereka mempelajari aturan batas usia tulang dan mengubah metodenya. Tetapi peti mati misterius adalah benda mati, hanya dengan aturan paling dasar. Peti mati misterius dapat melarang kultivator yang usia tulangnya melebihi 40 tahun untuk memasuki alam misterius, tetapi tidak dapat melarang kultivator hebat lainnya untuk berjaga di depan urat formasi dan tidak mengizinkan kultivator lain untuk masuk. Peti mati misterius dapat melarang kultivator pembangun fondasi untuk mendaki gunung suci dan lembah suci yang hanya dapat dimasuki oleh kultivator spiritual, tetapi tidak dapat mencegah kultivator pembangun fondasi untuk berjaga di depan gunung suci dan tidak mengizinkan kultivator spiritual dari sekte lain untuk masuk. Atau, dapat dikatakan bahwa semua ini juga berada dalam persetujuan diam-diam dari kesempatan peti mati misterius. Para pendahulu telah lama memverifikasi bahwa kesempatan peti mati misterius tampaknya sedang mencari penerus, dan kualifikasinya, usia, kultivasi, dan bahkan pencapaiannya dalam formasi, pil, sihir, seni bela diri, semuanya dipertimbangkan. Mungkin di mata makhluk yang menjatuhkan kesempatan peti mati misterius, kekuatan keluarga juga merupakan salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Fang Xing sedikit terkejut setelah mendengar ini, dan berkata, "Oh, kamu menindas Lingdong dengan klan pendirian yayasan, seorang dewasa menindas seorang anak, apakah itu masuk akal?" Perampok berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Selama tidak memicu serangan balik dari formasi peti mati misterius, itu bisa dikatakan masuk akal." Sangat jarang menemukan seorang kultivator yang telah mendirikan fondasinya sebelum usia 40 tahun,
tetapi mereka bersedia melepaskan kesempatan para kultivator yang telah mendirikan fondasinya di alam Suanyu dan membantu para kultivator di alam Lingdong untuk meraih kesempatan tersebut. Bukankah ini juga menunjukkan bahwa pengaruh para kultivator di alam Lingdong sangat besar dan mereka dapat mengendalikan para kultivator yang telah mendirikan fondasinya? Dan para kultivator di alam Lingdong yang tidak memiliki perlindungan dari para kultivator yang telah mendirikan fondasinya tidak terputus dari kemunduran. Ada beberapa altar kuno dan jalan tersembunyi di gunung dan lembah suci, tetapi ada banyak batasan dan ujian. Meskipun mereka tidak memiliki pelindung, jika mereka dapat melewati ujian tersebut, mereka juga dapat memasuki gunung dan lembah suci lainnya, dan mereka tidak perlu khawatir akan ditekan oleh para kultivator yang telah mendirikan fondasinya. Pada akhirnya, perampok berwajah hijau itu menyimpulkan keadilan di tengah ketidakadilan adalah yang paling adil. Fang Xing tercengang setelah mendengar semua ini. Ia merasa bahwa apa yang dikatakan perampok berbaju biru itu terdengar tidak mengenakan, tetapi juga masuk akal. Sama seperti ketika ia berkelahi dengan seorang anak di kota, anak itu pulang dan meminta ayahnya untuk membawa seekor guk-guk untuk menggigitnya. Pada akhirnya, ia memasang perangkap untuk mematahkan kaki ayahnya, dan kemudian membawa guk-guk hitam itu kembali ke lembah Guiyan untuk direbus dalam panci panas. Memikirkannya dengan cara ini, saya semakin merasa bahwa mungkin di balik aturan Suanyu, latar belakang keluarga diakui sebagai faktor kekuatan. Hanya ada aturan paling dasar di Suanyu, tetapi di luar aturan dasar ini, siapapun dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, meskipun dia samar-samar memahaminya, Fang Xing masih merasa sedikit meremehkan dan memutar matanya sambil bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Perampok berbaju biru itu tersenyum tipis dan berkata, ini hanya beberapa spekulasi orang-orang kuno. Itu bukan rahasia, itu mungkin akan segera menyebar ke seluruh Nansan. Mungkin beberapa aturan lain akan ditemukan oleh orang lain. Jika kita tidak merampok orang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan? Semua peluang di area ini tersedia bagi mereka yang berada di alam gerakan spiritual, dan kita tidak dapat melakukannya sendiri. Sedangkan untuk alam gerakan spiritual, ada satu di kereta, tetapi gadis ini bodoh dan lukanya belum sembuh. Mengirimnya ke sana sama saja dengan mengundang kematian. Fang Xing melengkungkan bibirnya dan membisikkan hal-hal buruk kepada perampok berpakaian biru itu. Perampok berbaju hijau itu menutup mulutnya dan tertawa. Fang Xing berpikir, kamu tidak perlu menutup mulutmu saat tertawa. Lagi pula, kamu memakai topeng di wajahmu, jadi tidak ada yang bisa melihat wajahmu yang menyeringai. Perampok berbaju hijau itu tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia hanya tertawa dan berkata, kamu benar-benar mengatakan hal-hal buruk tentang adik perempuan itu secara diam-diam. Aku akan memberitahunya. Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Fang Xing tertegun, lalu tersenyum canggung, kau mengadu. Hanya orang yang tidak tahu malu yang bisa melakukan itu. Lagi pula, aku sedang memikirkanmu sekarang. Apakah aku tidak berpikir untuk membantumu menemukan 3 ramuan ajaib itu? Perampok berbaju biru itu tertawa dan berkata, kita sudah bekerja sama selama 3 hari. Kamu telah merampok banyak barang bagus, tetapi aku tidak menemukan apapun. Namun, itu bukan salahmu. Aku sudah siap secara mental. Tuan baru saja mengatakan bahwa ramuan yang telah punah itu mungkin muncul di Suanyu, jadi aku datang untuk mencoba peruntunganku. Sekarang aku tidak dapat menemukannya di pinggiran, aku harus pergi ke sana dan mencoba peruntunganku. Kamu mau pergi kemana? Fang Xing sedikit terkejut dan bertanya pada perampok berpakaian biru. Bandit berbaju biru itu menatap ke langit dan bertanya, apakah kamu menyadari sesuatu yang aneh? Fang Xing mengikuti tatapannya dan menatap langit sambil mengerutkan kening, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Akan tetapi, dia tahu bahwa King si perampok tidak akan mengatakan ini tanpa alasan, jadi dia menahan napas dan berkonsentrasi, mengamati dengan saksama. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera spiritualnya, dan kemampuan penginderaannya meningkat secara signifikan. Dia segera menemukan sesuatu yang aneh. Tampaknya energi spiritual di sekitarnya perlahan mengalir ke satu arah. Perampok berbaju biru itu menyadari perubahan ekspresinya dan tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia menghela napas dan berkata, bahkan aku hanya bisa mengamati sedikit berdasarkan pengalaman yang diajarkan oleh guruku, tetapi kamu bisa merasakannya. Itu memang luar biasa. Tampaknya meskipun dunia kultivasi Nanzan dikatakan sebagai cabang dari Dongsheng Senzu, ia memiliki ciri khasnya sendiri setelah puluhan ribu tahun bereproduksi. Fang Xing berkata dengan sungguh-sungguh, energi spiritual berkumpul di satu tempat. Apa artinya ini? Dia mempraktikkan sutra indera tertinggi, dan kesadaran spiritualnya tajam, sehingga dia dapat mendeteksi beberapa kelainan yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Aliran energi spiritual seolah-olah energi spiritual di udara tertarik ke satu titik dan bergegas menuju pusaran. Mata di balik topeng perampok berpakaian biru itu berkedip-kedip, dan dia berbisik,
ketika angin dan awan bersatu dan energi spiritual berputar, pasti ada peluang besar yang muncul. Aku hanya tidak tahu apakah itu peluang bagi seorang kultivator di alam gerakan spiritual atau peluang bagi seorang kultivator di alam pembentukan fondasi. Kesempatan besar. Fang Xing melihat ke arah itu, matanya berbinar. Keduanya saling memandang, tetapi mereka telah membuat keputusan tanpa harus mengatakannya keras-keras. Terlepas dari apakah itu kesempatan bagi seorang kultivator di alam gerakan spiritual atau kesempatan bagi seorang kultivator di alam pendirian fondasi, karena ada tanda seperti itu, kita harus pergi dan melihatnya. Keesokan paginya, ia bergegas ke tempat di mana energi spiritual berkumpul. Menurut perampok berbaju biru, dia dan Fang Xing bekerja sama untuk merampok orang-orang di dalam, dan mereka telah melakukan perjalanan ke sepertiga wilayah Xuanyu, dan secara bertahap mendekati beberapa peluang di dalam wilayah Xuanyu. Selain gunung dan lembah suci yang terbuka sejak awal, ada juga beberapa peluang tersembunyi yang hanya akan muncul pada waktu tertentu setelah wilayah Xuanyu dibuka. Tanda dari datangnya kesempatan tersebut adalah terkumpulnya energi spiritual. Kesempatan besar akan segera datang ke dunia, dan tanda-tanda berkumpulnya energi spiritual menjadi semakin jelas. Berdiri di Xuanyu, orang dapat melihat awan-awan di langit berkumpul ke satu arah, yang tampaknya menjadi petunjuk yang paling jelas. Para kultivator di Xuanyu semuanya bergegas ke tempat berkumpulnya awan-awan. Dalam perjalanan, mereka telah bertemu dengan beberapa kelompok orang, di antaranya jelas ada banyak kekuatan yang kuat. Sekitar 3 jam kemudian, kereta yang diselimuti asap hitam itu telah tiba di suatu tempat. Di depannya terdapat sebuah baskom besar. Di atas baskom itu, awan-awan spiritual berkumpul, menutupi langit dan matahari. Itu benar-benar tampak seperti angin dan awan yang berkumpul. Sekilas terlihat jelas bahwa sebuah peluang besar pasti lahir di sini. Kami di sini, cepatlah, cepatlah. Fang Xing menjadi bersemangat saat menyaksikannya, dan terus mendesak Raja Jahat Dapeng untuk mengemudi. Perampok berbaju biru itu tertawa pelan dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Mata naga itu belum menelan awan spiritual. Masih terlalu dini untuk membukanya. Meski begitu, Fang Xing tidak sabar untuk mengemudikan kereta ke tepi baskom untuk menunggu. Di depannya, banyak sekali kultivator telah tiba lebih dulu dan menempati suatu area. Fang Xing hendak memberi isyarat kepada Raja Jahat Peng Agung untuk bergegas, tetapi dia mendengar seekor kuda meringkik di belakangnya, dan seekor kuda hitam yang tampan berlari cepat tidak jauh dari sana. Kuda itu tingginya setidaknya 3 meter, dengan sisik hitam tebal menutupi tubuhnya. Meskipun kuda itu tampan, ia memiliki satu tanduk di kepalanya dan mulut penuh taring. Di atas kuda itu duduk seorang biksu muda berbaju besi perak, memegang tombak sepanjang 3 meter di tangannya, yang ia tekan di sisinya dan diarahkan ke belakangnya. Jubah putih di punggungnya berkibar tertiup angin, membentuk garis lurus di udara, dan melesat langsung ke arah kereta. Kau ingin membuat masalah. Fang Xing menyingsingkan lengan bajunya dan menatap kesatria berbaju perak itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kesatria berbaju perak itu bahkan tidak menatapnya. Ketika dia masih berjarak lebih dari 30 kaki dari kereta, dia tiba-tiba menarik tali kekang. Kuda bersisik hitam itu segera meringkik dan melompat ke udara. 2 bulu bersisik besar yang menutupi perutnya menyebar, dan berubah menjadi 2 sayap besar, bergegas menuju tepi baskom. Apakah itu seekor kuda naga? Kuda yang ditunggangi orang ini sebenarnya adalah seekor kuda naga sungguhan, yang dapat terbang ke langit dan menyelam ke dalam air. Itu adalah binatang mitologi terkenal di Nanzan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Banyak pendeta di sekitar terkejut melihat orang itu, dan menatap pendeta berbaju besi perak yang terbang ke arah baskom dengan heran. Selain terkejut, sebagian orang mengenali jenis kuda itu dengan mata penuh rasa iri. Itu adalah binatang suci dengan garis keturunan yang menakjubkan. Selama pertempuran untuk mengusir monster, seorang jenderal suci menunggangi binatang suci ini dan melakukan prestasi besar, meninggalkan nama yang mulia. Pria yang datang ke sini mengenakan baju besi perak dan memegang tombak, menunggang kuda yang bagus, dan datang sendirian. Mungkinkah dia putra keluarga Han, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat? Ada pula yang bersenandung dan menebak siapa pengunjung itu. Awalnya, dia menunggang kuda sebagai penumpang dan terbang di atas kepala para petani, yang menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang. Namun, ketika mereka mendengar namanya, tidak ada yang berani memarahinya. Mereka semua berbisik tentang identitas pria itu dan menatapnya dengan saksama. Apakah 4 pahlawan gurun barat begitu sombong? Mereka benar-benar terbang di atas kepalaku. Aku bahkan melihat apakah kuda itu jantan atau betina. Fang Xing sangat marah sehingga dia menyingsingkan lengan bajunya dan pergi melawan orang ini. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, suara tawa seperti lonceng perak terdengar dari langit timur. Kemudian, awan merah muda terlihat mengambang di kejauhan. Ketika awan itu semakin dekat, awan itu tertiup angin kencang,
menampakkan orang-orang di dalamnya. Mereka adalah 3 wanita muda dengan dada terbuka. Mereka sangat cantik, dengan kulit bergelombang. Hanya dengan sekali pandang saja, orang-orang akan meleleh. Ketiganya masing-masing sedang menunggangi kupu-kupu cantik seukuran batu kilangan. Setelah kupu-kupu itu terbang, langit dipenuhi asap merah muda. Hati-hati, 3 peri dari Gunung Beishan ada di sini, jangan biarkan mereka menyentuhmu. Ketika melihat ketiga orang itu, para pendeta makin panik dan memberi jalan kepada mereka agar tidak terkontaminasi awan itu. Ketika ketiga peri itu melihat ekspresi ketakutan di wajah para pendeta, mereka tersenyum lebih lebar. Mereka mendekat, mengumpulkan kupu-kupu, dan dengan pita warna-warni berkibar di sekeliling mereka, mereka melayang ringan di udara, terbang menuju tepi baskom dan kebetulan melewati kereta. Fang Xing sangat marah, berpikir bahwa reputasinya sebagai seorang guru yang galak tidak cukup keras, dan tidak ada seorang pun yang berani terbang di atas kepalanya. Aku sangat marah dan ingin mencari masalah. Aku mendongak dan berteriak pada 3 goblin, aku melihat celana dalammu. Swiss, Swiss, Swiss. Mendengar ini, banyak sekali kultivator di sekitarnya yang menatap Fang Xing dengan ngeri. Teriakan keras itu juga menarik perhatian ketiga peri di udara, yang melihat ke bawah. Ketiga peri itu mengenakan rok hijau, rok merah jambu, dan rok bermotif bunga. Yang mengenakan rok hijau lebih tua, berusia 20-an, yang mengenakan rok merah jambu adalah yang termuda, baru berusia 17 atau 18 tahun, dan yang mengenakan rok bermotif bunga berada di tengah, tampak berusia sekitar 20 tahun. Ketiganya berpakaian sangat berani, dengan rok yang panjangnya di atas lutut, memperlihatkan sepasang kaki putih yang jenjang, dan bahkan kaki mereka yang ramping hanya ditutupi dengan sandal jerami bunga rotan. Sekarang mereka berada di udara, menggunakan teknik mencengkeram udara untuk meluncur ke tepi cekungan. Bukankah mereka terlihat jelas oleh orang-orang di bawah? Tentu saja, melihatnya adalah satu hal, tetapi memiliki nyali untuk mengungkapkannya adalah hal lain. Berdasarkan distribusi berbagai kekuatan utama, benua selatan secara samar terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Chu Timur, Gurun Barat, Xinjiang Selatan, dan Gunung Suci Utara. Sebagian orang menyebutnya wilayah Chu, Gurun Barat, Negara Hantu, dan Gunung Suci. Ketiga goblin ini termasuk di antara para jenius teratas di wilayah Gunung Suci Utara. Reputasi dan status mereka mirip dengan 4 pahlawan Gurun Barat dan 5 putra gunung salju besar di wilayah Chu. Orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Terus terang saja, jika mereka bertiga melayang di udara dan orang lain melihat celana dalam mereka, meski mereka berlari tanpa mengenakan sehelai benang pun, tak banyak orang yang berani melihat, apalagi berteriak apa-apaan kalian ini sambil menonton. Para pendeta di sekitar segera memberi jalan kepada kereta, karena khawatir mereka akan terkena dampaknya, sehingga sebagian besar area di sekitar kereta kosong. Pada saat ini, ketiga peri di udara juga mengangkat tangan mereka dan menekan ke bawah, menghentikan momentum terbang mereka. Mereka menatap Fang Xing dengan ekspresi yang berbeda. Wanita berbaju hijau itu tampak tersenyum dan berbisik, "Adik kecil, apakah celana dalamku terlihat bagus?" Ya ampun, kita sebenarnya sedang membicarakan hal semacam ini. Fang Xing sedikit tersipu, mendongak sambil tersenyum, dan berkata, kelihatannya cukup bagus. Bahkan terlihat lebih bagus tanpa memakainya. Dari mana datangnya orang menyebalkan kecil ini? Beraninya kau menggoda kami. Wanita yang mengenakan gaun berbunga-bunga itu tampak agak kedinginan, dan dengan jentikan jari-jarinya yang ramping, kabut merah muda-muda melayang ke arah Fang Xing. Hei, asap hitam tipis melewati bendera besar di kereta. Kabut merah muda menghantam asap hitam dan langsung menghilang ke udara tipis. Fang Xing mengabaikan tipu daya wanita berok bunga itu. Dengan Raja Jahat Peng Agung di sekitarnya, akan aneh jika kabut bubuk itu bisa melukainya. Dia hanya mencubit pinggangnya dan berteriak pada wanita berok bunga itu, apa yang kau lakukan? Kau diizinkan mengenakan pakaian terbuka seperti itu, tetapi kami tidak diizinkan untuk melihatnya. Anda, wanita yang memakai rok berbunga-bunga itu geram dan bergerak-gerak seperti hendak menerkam. Wanita berok hijau itu menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan adik kecil ini benar. Kita mengenakan pakaian yang sangat terbuka, jadi mengapa kita harus peduli apakah orang lain melihat kita atau tidak? Lagi pula, dia tahu untuk mengatakan itu indah setelah melihatnya. Bukankah itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang melihat kita dengan mata berbinar tetapi berbalik dan memanggil kita jalang? Maafkan dia, kesempatan lebih penting. Sambil berbicara, dia terkekeh, mengedipkan mata pada Fang Xing, mengangkat tangannya dan melemparkan sekuntum bunga kecil, yang berkibar dan mendarat di kereta. Dia terkekeh dan berkata, adik kecil, karena kamu sangat jujur, aku akan memberimu hadiah kecil. Seng Hua, Fang Xing melirik dan mengenali spesies bunga itu. Ia tersenyum dan mengambilnya, sambil berkata, terima kasih. Melihat dia mengambil bunga itu dengan sangat ceroboh,
bahkan tidak takut bunga itu mungkin beracun. Wanita berpakaian hijau itu sedikit terkejut dan tersenyum lembut, adik laki-laki ini cukup menarik. Dia benar-benar berani mengambil hadiah yang kita berikan kepadanya. Aku semakin menyukaimu. Sambil tertawa keras seperti lonceng, ketiga peri itu terbang menuju tepi baskom, hanya menyisakan kabut merah muda tipis di udara. Ketiga orang ini adalah ahli racun yang terkenal. Racun yang mereka gunakan sangat kuat sehingga bahkan ramuan emas pun akan takut padanya. Apakah kalian tidak takut? Perampok berpakaian biru itu mendesah pelan dan berkata kepada Fang Xing. Fang Xing terkekeh dan berkata, bukankah kita punya ahli detoksifikasi sepertimu di sini? Perampok berpakaian biru itu mendesah tak berdaya, meletakkan tangannya di dahinya, dan berhenti berbicara. Masing-masing dari mereka tampil dengan sangat mengesankan. Lao Xie, ayo kita cari tempat yang bagus. Fang Xing menyimpan bunga kecil itu dan mengirim pesan kepada Raja Jahat Dapeng. Meskipun terjadi keributan, dia dapat melihat bahwa tempat di mana kesempatan itu akan muncul pastilah di tengah cekungan kosong tempat berkumpulnya awan spiritual. Baik itu Han Jiazi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, atau 3 goblin dari Gunung Dewa Utara, mereka semua berusaha merebut posisi di tepi cekungan sehingga mereka dapat memasukinya pada saat pertama kesempatan itu. Tentu saja, dia juga harus merebut posisi yang bagus. Saudara Leng, sepertinya pelayan dari Sekte 100 Binatang ada di sini. Di suatu tempat di tepi cekungan, tidak jauh dari Fang Xing, seseorang berteriak pelan. Kelompok orang itu sebenarnya adalah Leng Xian dan sekelompok murid yang cerdas dan berbakat dari Akademi Wan Luo di Gunung Salju Besar. Mereka tiba lebih awal dari Fang Xing. Fang Xing baru saja menggoda 3 peri dari Gunung Beishan, yang menarik perhatian mereka. Secara alami, mereka mengenali Fang Xing sekilas, dan seseorang mengingatkan Leng Xian, bertanya kepadanya apakah dia ingin pergi dan bertemu Fang Xiaojiu dan bergabung. Leng Xian melirik Fang Xing dengan dingin. Wajahnya sedikit pucat, tetapi masih ada aura suram di wajahnya yang pucat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Ketika pertama kali melihat Fang Xing, dia juga sedikit terharu, tetapi segera menjadi tenang dan berkata, setiap orang memiliki kesempatannya sendiri, mengapa repot-repot mengenalinya? Bagaimanapun, setelah kita mengambil kesempatan di sini, kita berencana untuk meninggalkan Suanyu. Setelah mendengar perkataannya, para murid Akademi Wan Luo sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata, Saudara Leng, semakin banyak guru yang datang ke sini. Apakah kita benar-benar yakin dapat merebut kesempatan dari mereka? Pria dari Sekte 100 Binatang bernama Fang Xiaojiu ini telah memotong 4 meridiannya beberapa waktu lalu. Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Dengan bantuannya, bukankah peluang kita akan jauh lebih besar? Mendengar ini, wajah Leng Xian tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia batuk pelan dan menutup mulutnya dengan sapu tangan. Dia benar-benar batuk dan mengeluarkan sedikit darah hitam, tetapi wajahnya sedikit marah. Dia berkata dengan muram, tempat ini masih di luar wilayah Suanyu, tidak banyak tuan. Apakah kamu masih takut aku tidak bisa melindungimu? Atau apakah kamu pikir mengikutiku tidak sebaik mengikuti pelayan itu? Siapa dia? Aku adalah salah satu dari 5 putra Gunung Salju Besar yang ditunjuk secara pribadi oleh 5 leluhur. Kami tidak ada hubungannya dengan dia, jadi apa hubungannya dengan dia? Melihatnya marah, semua murid Akademi Wan Luo terdiam, tampak ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Leng Xian menarik napas dan melanjutkan, jangan khawatir, selama aku tidak bertemu dengan Han Jiazi, salah satu dari 4 orang hebat gurun barat, atau 3 ibel gunung ilahi, aku tidak takut pada yang lainnya. Terlebih lagi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa mengikuti pelayan itu tidak akan membawa hasil yang baik? Jika dia membuat marah orang-orang Danau Air Hitam, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jika kau mengikutinya, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Mendengar ini, semua murid Akademi Wan Luo saling berpandangan, dan akhirnya tidak ada seorang pun yang menyebutkan masalah pengenalan Fang Xiaojiu lagi. Leng Xian menghela napas panjang, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dulu ketika dia berada di Gunung Salju, dia punya pikiran jahat karena Patriark Wan Luo memandang rendah dirinya. Dia bahkan berpikir untuk membiarkan orang lain mengejek Fang Xing agar memprovokasi dia untuk meninggalkan istana Wan Luo. Kemudian, itu berhasil. Benar saja, pelayan dari Sekte 100 Binatang ini meninggalkan istana Wan Luo suatu malam dan tidak muncul lagi sampai Suanyu dibuka. Namun, perkembangan selanjutnya agak berbeda dari apa yang ia bayangkan. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setelah memasuki Suanyu, dia menyadari bahwa meskipun dia telah menerima bimbingan dari Wan Luo Wanzu dan sangat meningkatkan kekuatannya, dia masih biasa-biasa saja di Suanyu yang mengumpulkan semua jenius di Nansan. Dalam proses pertarungan dengan para kultivator dari negara hantu di Xinjiang Selatan,
dia menderita kerugian besar dan kekuatannya rusak. Dia tidak dapat mengimbangi kecepatan Pangeran Chu Huang, jadi dia harus meninggalkan tim dan membawa para murid Akademi Wan Luo ke tempat ini yang lebih dekat ke pinggiran, berharap untuk memainkan peran sebagai pelindung dan membantu para murid ini mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam Lingdong. Namun, pelayan yang meninggalkan Akademi Wan Luo menjadi semakin terkenal. Tindakannya memotong 4 meridian menyebar ke seluruh Suanyu. Akibatnya, ia menjadi seperti orang yang tidak berguna. Bahkan para murid Akademi Wan Luo ingin menemukannya dan mengikuti jejaknya. Namun Leng Xian tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan kejadian ini. 5 Master Jindan dari Gunung Salju Besar membentuk aliansi dan juga memutuskan metode pembagian keuntungan secara merata. Dia tahu sebelumnya bahwa meskipun dia ditinggalkan, dia masih memiliki identitas sebagai salah satu dari 5 Master Pembangun Fondasi Gunung Salju Besar. Ketika dia meninggalkan Suanyu dan 5 Master Gunung Salju Besar membagikan keuntungan, dia tetap akan mendapatkan bagiannya, meskipun dia tidak melakukan apapun. Akan tetapi, jika dia merebut penghargaan dari anak terlantar Wan Loyuan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Dengan mengingat hal ini, dia tidak akan mengenali Fang Xing bahkan jika itu berarti mengambil risiko. Sementara itu, Fang Xing juga dengan bersemangat mengibarkan benderanya dan diam-diam memberi instruksi kepada Raja Jahat Peng Agung cepat, lepaskan kelima Cilong untuk menarik kereta. Kita harus menunjukkan kekuatan kita, jangan sampai kita mencoreng reputasi Tuan Fang dari Gunung Salju Agung. Raja Jahat Dapeng tidak bisa berkata apa-apa lagi kekuatan supernaturalku terungkap, dan kekuatanku terbentuk secara alami. Bagaimana kamu bisa dengan sengaja pamer seperti ini? Fang Xing berkata kau tidak tahu apa-apa. Pakaian membentuk manusia, dan pelana membentuk kuda. Apakah menunggang kuda bisa semegah menunggang keledai? Raja Jahat Peng Agung mendesah tak berdaya, tetapi tetap bertindak dengan anggun seperti yang diminta orang menyebalkan kecil itu. Asap hitam mengepul dan menyelimuti kereta. Dalam asap hitam, 5 Cilong yang diperoleh dari senjata misterius leluhur cahaya emas muncul dan berfungsi sebagai penarik. Kemudian bendera Wanling berkibar dengan anggun, dan pada bendera itu, kata-kata Tuan Fang Jiu dari Gunung Salju Besar muncul lagi. Dia adalah Fang Xiao Jiu. Tidak heran dia berani menggoda peri dari Gunung Beishen dengan wajah sebesar itu. Apakah dia Fang Xiao Jiu yang memusnahkan garis keturunan leluhur cahaya emas belum lama ini? Dia benar-benar muncul di sini. Taois dari keluarga Huangfu ingin menangkap orang ini. Haruskah kita menangkapnya? Apa kau gila? Orang ini sangat terkenal. Dia telah merampok di mana-mana akhir-akhir ini dan telah merampok banyak pasukan. Meskipun dia telah membuat marah para dewa dan orang-orang, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Reputasinya hampir sama dengan Fang Xing yang secara terbuka menantang keluarga Huangfu. Bagaimana kita bisa memprovokasi dia? Mundurlah, kesempatan lebih penting, jangan memprovokasi orang ini. Di tengah suara gemuruh itu, kereta itu melaju-maju dengan anggun, dan semua pendeta mundur dengan ngeri, memberi jalan untuknya. Haha, kamu lihat itu. Ini manfaat dari bersikap sok penting. Aku bukan lagi orang yang tidak dikenal. Fang Xing berkata dengan penuh semangat kepada Raja Jahat Dapeng. Berhenti, apakah kamu murid dari Gunung Salju Besar Cuyu yang membasmi Yuan Shenglian? Turun dari mobil segera, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sebelum Fang Xing selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, dan seorang biksu yang memegang pedang biru berdiri di depan mobil. Raja Jahat Dapeng tertawa sepertinya reputasimu tidak cukup terkenal. Jika kamu bertindak sombong, kamu hanya akan menimbulkan masalah. Ketika Fang Xing melihat orang itu, dia langsung marah dan berteriak, si jahat tua, cepatlah datang dan pukul dia sampai mati. 290.